Kan bisa di. Oke, Bapak Ibu kita mulai ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Listiwati SPD Bio MPD selaku pengawas pembina Dinas Kota Depok. Yang terhormat seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru hebat tentunya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul hari ini secara virtual dalam acara pendampingan persiapan observasi pembelajaran dan pembimbingan bagi kepala sekolah dan guru. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pemaparan, kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Untuk Bapak Ibu non-Muslim mungkin bisa disesuaikan dengan masing-masing. Kita mulai dengan mulai acara hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami serahkan untuk Bu Listi selaku pengawas pembina untuk memaparkan materinya hari ini. Baik, terima kasih Bu Ros. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat hidayahnya, karunia-Nya Bapak dan Ibu. Kita bisa bertemu hari ini, kita bertemu secara virtual, secara daring. Insya Allah bisa silaturahim dan bisa masuk dalam kelompok kegiatan menimba ilmu thalabul ilmi. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar. Bapak dan Ibu, uh, hari ini hari Rabu tanggal 28 Februari tahun 2024. Kita adakan kegiatan untuk pendampingan persiapan observasi bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru seluruhnya untuk sekolah binaan, bagi yang SMP negeri ataupun yang SMP swasta. Bapak dan Ibu, untuk kegiatan ini saya sampaikan dalam bentuk yang langsung. Nanti Bapak dan Ibu silahkan bisa membuka akunnya. Mungkin kita awali dengan kegiatan membuka akun pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar dari guru. Kemudian nanti bisa kita tengok untuk yang kepala sekolah. Baik, sebentar. Sebelum kita membuka, izinkan saya menyampaikan dulu bahwa Bapak dan Ibu untuk kegiatan penilaian kinerja. Untuk penilaian kinerja ada dalam platform pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Untuk SMP negeri ini tahun 2024 sudah diwajibkan penilaian kinerjanya melalui PMM ya, sehingga bisa dicekkan di sana dan ini sudah terhubung atau terkoneksi atau link ke e-kinerja di BKN. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah mengisikan di sana tidak perlu mengisikan kembali di data di e-kinerja. Baik. Untuk penilaian yang ada di SMP negeri, Bapak dan Ibu, baik yang Bapak Ibu PNS atau mungkin P3K atau mungkin Bapak Ibu yang honor di sana, semuanya terkait karena dalam satu SMP negeri. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang ada di SMP swasta, belum diwajibkan, namun bisa untuk melaksanakan penilaian kinerja di platform Merdeka Mengajar. Nah, nanti akan saya sampaikan Bapak dan Ibu kalau misalkan ada beberapa Bapak dan Ibu yang akun di PMM-nya belum terbuka untuk pengelolaan kinerja, kita mengejar waktu, nanti bisa kita gunakan secara manual bagaimana caranya. Baik, nah ini kita gunakan koordinasi sekarang ini ruang untuk berdiskusi. Baik, Bapak dan Ibu untuk persiapan
observasi ini melihat pada tahapan yang sudah kita sampaikan pada pendampingan di bulan sebelumnya, di bulan Januari, bahwa di bulan Januari Bapak dan Ibu mengisi perencanaan kegiatan yang akan Bapak Ibu laksanakan, baik sebagai kepala sekolah ataupun sebagai guru. Nah, pada bulan Februari ini Bapak dan Ibu mempersiapkan atau menyiapkan lebih tepatnya ya, menyiapkan apa yang akan dilaksanakan dalam observasi baik pembelajaran maupun pembimbingan. Nah, apa yang perlu dipersiapkan ini tidak sama untuk masing-masing Bapak dan Ibu. Ya. Nah, untuk pada tahapan di bulan Februari dan Ibu, kita sampai pada tahapan persiapan observasi. Nah, untuk persiapan observasi ini yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru yang diobservasi oleh Bapak Ibu kepala sekolah tidak sama semuanya ya, tergantung pada yang dipilih pada perencanaan. Bagaimana Bapak dan Ibu akan menyiapkannya tergantung pada hal yang dipilih. Makanya ketika memilih waktu di persiapan di perencanaan awal Bapak dan Ibu perlu ada koordinasi kemarin ya, perlu ada koordinasi dengan tim di sekolah karena terkait dengan perencanaan berbasis data yang akan dikuatkan ya sesuai dengan rekomendasi pada rapor pendidikan pada tahun sebelumnya. Nah, Bapak dan Ibu, nah terkait dengan hal ini baik sekolah dari SMP negeri maupun SMP swasta sama ya. Jadi Bapak dan Ibu menyiapkannya tergantung pada beberapa hal. Di antaranya, Bapak dan Ibu yang pertama, persiapan observasi. Sebelumnya, sebelum membicarakan persiapan observasi, Bapak dan Ibu, ketika saya menyampaikan istilah observasi, Bapak dan Ibu silahkan membayangkan tahun ini, mulai tahun ini sampai nanti ada diterbitkan peraturan yang baru, berarti observasi itu adalah pengganti dari supervisi akademik dan penilaian kinerja Bapak Ibu guru. Ya, jadi ketika ada observasi ini sudah tidak diperlukan untuk yang supervisi. Jadi Bu ini observasi sudah nanti tinggal supervisi ya. Jadi supervisinya sementara kita simpan dulu istilahnya karena observasi sebagai nama baru dan format baru dari supervisi, tapi di sana ada sekaligus dalam penilaian kinerja. Baik, kita ulang kembali. Ketika kita menyampaikan kata observasi, Bapak Ibu langsung bayangkan bahwa ini semuanya berarti terkait dengan supervisi yang seperti sebelumnya, supervisi akademis, dan sekaligus penilaian kinerja bagi Bapak Ibu guru. Baik, kemudian observasi yang dilaksanakan Bapak dan Ibu seperti halnya keseharian Bapak dan Ibu dalam melaksanakan tugas, ya, dalam pembelajaran dan lain-lain. Untuk observasi Bapak dan Ibu, kalau yang sebelumnya Bapak dan Ibu belum menyiapkan RPP, kalau untuk Bapak Ibu guru yang mengajar mapel, kalau misalkan Bapak Ibu yang bertugas di bimbingan konseling atau sebagai konselor, berarti menyiapkan RPL, rencana pelaksanaan layanan ya. Baik, nah kemudian pada kurikulum yang baru, yang kurikulum Merdeka, Bapak Ibu mungkin mengenal istilah modul ajar. Nah, pada awal-awal dulu RPP disebutnya diganti dengan modul ajar. Pada kebijakan selanjutnya modul ajar terpisah dengan RPP. Ya, baik. Modul ajar berarti berfungsi sebagai semacam bahan ajar ya modul ya. Namun di dalamnya lebih jelas dan terkait apa dengan tujuan pembelajaran. Baik. Kalau pada RPP, Bapak dan Ibu mau menggunakan yang 3 komponen, mau menggunakan yang 13 komponen, monggo, sesuai dengan kebijakan. Intinya, apa yang direncanakan Bapak dan Ibu di tujuan pembelajarannya terkait langsung dengan apa yang akan dilaksanakan oleh murid-murid kita, murid atau peserta didik atau siswa, ya. Jadi terkait langsung. Jadi tujuan pembelajaran itu yang akan dilaksanakan dalam tahapan kegiatan pembelajaran. Nah, dari tahapan kegiatan pembelajaran, kemudian diteruskan dengan penilaian. Nah, pada penilaian ini yang sebagai acuannya adalah tujuan pembelajaran. Bapak Ibu mohon untuk diperhatikan penilaian itu mengacunya pada tujuan pembelajaran, bukan apa yang sudah disampaikan oleh guru.
Jadi kalau misalkan ada hal yang disampaikan oleh guru tapi itu tidak terkait dengan tujuan pembelajaran, berarti tidak perlu dikeluarkan dalam penilaian, baik penilaian sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Baik, nah ini untuk persiapan RPP atau mungkin RPL juga masih mirip yang dulu. Nah, ditambah untuk yang sekarang ini, makanya Bapak dan Ibu, hari ini kita merasa perlu untuk kita kumpul bersama, barangkali nanti perlu didiskusikan ya. Mengapa? Karena ada sedikit yang berbeda. Nah, berbedanya begini, persiapan untuk observasi selain RPP bisa ditambahkan ya, 3 dimensi ya. Ada manajemen kelas, ada metode pembelajaran, dan ada dukungan psikologis. Nah, kalau misalkan kebanyakan ya yang dukungan psikologis itu ada yang hijau banyak kan. Ya kalau misalkan ada yang kuning berarti kita perlu kuatkan juga. Nah, misalnya ada yang kuningnya atau mungkin malah merah di manajemen kelas dan metode pembelajaran. Bapak dan Ibu, ada dua. Baik, elemen pada kualitas pembelajaran yang manajemen kelas ada keteraturan kelas dan disiplin kelas. Bapak dan Ibu guru memilih salah satu di antaranya. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu guru misalkan memilih keteraturan kelas, berarti nanti di sekolah ya tersebut ada guru lain yang memilih disiplin kelas. Jadi pada manajemen kelas tadi semuanya ada yang memilih. Baik, Bapak dan Ibu saya ulang kembali, guru hanya memilih satu. Ya, satu dari mana? Dari yang tadi yang sekolah mau menguatkan yang mana dulu. Kalau manajemen kelas berarti satu dari dua. Kalau metode pembelajaran berarti satu dari tiga. Ya, kalau untuk yang dukungan psikologis berarti satu dari tiga. Bu, sekolah kami ada semuanya, baik manajemen kelas, metode metode pembelajaran, dan dukungan psikologis. Bagaimana milihnya? Apakah semuanya dipilih? Kita prioritas Bapak dan Ibu ya. Kalau misalkan Bu, di sekolah kami gurunya sudah terlanjur memilih Bu, jadi semuanya ada 8 dipilih semuanya. Yang sudah terlanjur diisi tidak bisa kita edit sekarang karena sudah langsung ya Bapak dan Ibu, mungkin untuk pembelajaran selanjutnya berarti periode selanjutnya perlu ada koordinasi. Ya, mengapa? Karena nanti konsekuensinya dalam penilaian juga berbeda. Baik, nah kita lanjutkan. Penilaian berbeda dari mana? Kita mulai dari persiapan. Yang dimaksud dengan tambahan tadi RPP-nya sudah kita siapkan. Bapak dan Ibu, nah sekaligus observasi nanti, observasi pada bulan Maret, Bapak dan Ibu bisa sekaligus juga untuk open lesson menggunakan RPP yang ini yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan muridnya atau peserta didiknya. Nah, untuk tambahan yang sesuai dengan kinerja, misalnya saya ambil contoh, Bapak dan Ibu, saya ambil contoh untuk saya belum tayangan nanti setelah tayangannya nanti di belakang ada file yang bisa kita buka. Misalnya pada manajemen kelas, jadi ada keteraturan kelas dan ada disiplin positif. Nah, saya misalkan Bapak dan Ibu ini rombelnya ada 8 misalnya ya. Pada 8 rombel ini misalnya ya, atau 7 deh, ganjil ya. 7 rombel. Pelajaran IPA Pelajaran IPA kelas 7, 71 dipegang Ibu A misalnya. Pelajaran IPA kelas 75 dipegang oleh Bapak B. Ya. Sama-sama mengajar mata pelajaran yang sama, di grade yang sama, di kelas paralel ya, yang kelasnya berbeda tapi paralelnya sama, kelas 7. Persiapan RPP-nya berarti tidak harus sama. Jika ternyata Ibu A tadi memilih yang keteraturan kelas. Bapak B memilih yang disiplin positif, penekanannya menjadi berbeda. Jadi nanti yang dinilai juga akan berbeda. Nah, berbedanya apa? Nanti di belakang akan ada file Excel, bisa saya sampaikan di belakang. Namun sebelum saya menyampaikan apa berbedanya di sana, mari kita tengok dulu Bapak dan Ibu. Sekaligus ini nanti Bapak dan Ibu untuk menengok akun Bapak dan Ibu di PMM untuk pengelolaan kinerja. Saya persilakan untuk langsung berkenan untuk share Bapak dan Ibu ya. Kita mulai dari akun guru dulu Bapak dan Ibu ya, karena yang mengisi persiapan dari guru dulu. Silakan Bu Ros mungkin memulai untuk akun guru, boleh? Sudah saya jadikan co-host, bisa langsung present. Oke, siap Ibu. Sebentar. Saya pin dulu Ibu.
Bapak dan Ibu, untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, mohon kita bantu untuk rekan-rekan guru menyiapkannya menjadi lebih siap, sehingga Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dalam menilai juga nanti lebih mudah ya, insya Allah kalau misalkan siapannya sudah pas. Ulang kembali, Bapak dan Ibu guru, persiapannya RPP-nya bukan RPP titik, tapi RPP yang plus sesuai dengan apa yang diisikan di pengelolaan kinerja yang dipilih sesuai hasil rekomendasi dari rapor pendidikan. Baik, Bu Ros, terima kasih sudah berbagi tayangan untuk akun Bu Ros sebagai guru. Bu Ros boleh di sebentar. Saya mau memberikan menyampaikan dulu sedikit di bagian Bu Ros di atas masih bisa dibuka Bu perencanaannya belum pelaksanaan di beranda dulu beranda. Ya, beranda kita klik kepada Ibu kalau mencari ini ada di mana ya. Klik beranda. Nggak muncul ya perencanaannya di bagian atas nggak ada. Oh, atas ya, oke oke. Nggak ada. Udah langsung pelaksanaan. Nggak muncul. Oke, di bawah. Oke, baik. Bawah. Bu Ros boleh minjam yang bawah tadi, yang ada Januari tadi, Januari, Februari. Ke bawah kan. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, sebentar ya, mengingatkan sedikit. Januari perencanaan Bapak dan Ibu mengisi apa yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam satu semester, periode satu. Nanti periode dua berarti dimulai di bulan Juli. Nah, Februari sekarang tanggal 28, makanya berkenan Bapak dan Ibu, mungkin dari kesibukan Bapak dan Ibu luar biasa, hari ini pagi ini kita adakan kegiatan ini agar kegiatan Bapak dan Ibu hari ini bisa diteruskan nanti langsung menyelesaikan persiapan persiapan untuk observasi pada hari ini, sore, siang, dan sore nanti. Paling lambat besok tanggal 29, karena berikutnya lagi sudah tanggal 1 Maret. Bapak dan Ibu mengingatkan kembali ya, mohon berkenan untuk selalu mengecek tombol audio, pastikan dalam kondisi off ya. Baik, terima kasih bagi yang sudah mengecek. Saya ulang kembali, mengapa sekarang tanggal 28 pagi, ya, karena siang nanti biar bisa menyelesaikan persiapan Bapak dan Ibu. Tanggal paling akhir tanggal 29, tanggal 1 Bapak dan Ibu sudah mulai observasi. Nah, observasi pada bulan Maret dan lanjut, ya. Namun, kalau saat open lesson, rubriknya Bapak dan Ibu bisa menggunakan dua, ya. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah bisa menggunakan dua, satu sebagai observer sebagai open lesson, dia lesson tadi, satu lagi rubrik yang bisa digunakan untuk penilaian kinerja, ya. Kalau rekan-rekan lain yang ingin menjadi observer pada saat observasi di sini, silahkan. Kalau misalkan fungsinya sebagai di open lesson, di Bapak dan Ibu gunakan rubrik yang open lesson. Nah, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan pengalaman langsung bagaimana rekan-rekan kita mengajar. Baik, kalau misalkan Bapak dan Ibu yang sudah pernah kegiatan di sini ada open lesson study, silahkan bisa membuat jadwal di sana. Nah, Bapak dan Ibu, saya sarankan Bapak dan Ibu sekolah, tapi monggo kembali kebijakan STEM. Karena observasi di PMM ini di bulan Maret. Kita tengok di bulan April, Mei, ini pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Sebentar, ini udah beda beda kegiatan. Nah, Juni sudah ada refleksi dan penilaian, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Beda bulan sudah beda kegiatan. Mohon berkenan, Bapak dan Ibu, caranya begini. Sekolah, jadi selain Bapak Ibu guru, sekolah masih ada waktu satu hari besok untuk menyiapkan jadwal untuk observasi Bapak dan Ibu di bulan Maret. Namun, kita juga mengingat secara kenyataan bulan Maret itu mungkin ada hari yang tidak bisa digunakan untuk pembelajaran. Misalnya karena sehubungan dengan kegiatan Ramadan dan bukan persiapan PTS ya Bu. menjelang Idul Fitri. PTS itu sebetulnya termasuk hari efektif karena PTS itu tidak wajib Oh, Bapak dan Ibu ya. Ya, jadi bisa PTS itu dipakai ya tidak Bu wajib. ya? Bisa. PTS itu sifatnya tidak wajib yang sekarang. Jadi sekolah misalkan tidak mengadakan PTS pun tidak salah. Saya ulang kembali.
PTS sifatnya tidak wajib. Kalau misalkan tidak mengadakan PTS pun tidak salah. Tapi kalau mengadakan juga bukan berarti salah juga. Jadi boleh diadakan, boleh tidak. Itu hari efektif. Baik. Maret, jadi misalkan PTS-nya mau dimundurkan, boleh Bu. Lah monggo. Kalau yang itu kan tidak terkait dengan agenda ini ya. Pak Yunar, Pak Yunar. Mana dia? Ya, begini ya. Ini berarti realita yang harus kita terima ya. Baik, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang bocor lagi daripada berdengung suaranya, kita berhenti dulu ya. Kalau bocor terus ya berarti berhentinya sering banyak. Baik, Bapak dan Ibu, saya ulang kembali. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, karena pada bulan Maret ini, observasinya di bulan Maret saja, dan bulan Maret ini tidak penuh untuk kegiatan, sementara juga ada hari Sabtu Minggu, kalau yang 5 hari kerja berarti tidak bisa observasi. Yang melakukan observasi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kalau misalkan jumlah gurunya sedikit, masih tertolong karena masih banyak hari. Tapi kalau jumlah gurunya banyak, berarti harus berbagi waktu. Nah, Bapak dan Ibu mungkin bisa caranya monggo teknisnya, ini masukan dari saya sebagai pengawas pembina. Bapak dan Ibu bisa rekan-rekan guru siapnya pas materi apa, nah disiapkan dengan form. Nah, form membuat sendiri jadwalnya. Kalau misalkan ada yang dua guru yang di waktu yang sama, baru nanti silakan didiskusikan mana yang bergeser waktunya. Jadi apa yang dilakukan observasi bukan dari sekolah menentukan jadwalnya. Saya ulang kembali, bukan sekolah yang menentukan jadwalnya dulu, baru guru menyesuaikan, bukan. Tapi kita dari bawah, seperti halnya Bapak Ibu guru mengajar juga, bukan guru maunya apa, tapi murid atau peserta didik itu apa yang perlu kita layani. Jadi guru menyesuaikan apa yang perlu dilayani oleh Bapak Ibu guru ya, dari muridnya apa yang perlu dilayani. Gitu. Nah, di sini juga Bapak Ibu kepala sekolah dengan tim tentu saja, bukan membuat jadwal dulu baru Bapak dan Ibu guru menyesuaikan ya, kayak ini akan observasi tanggal sekian-sekian, bukan. Tapi kita dari bawah, Bapak dan Ibu guru yang mau mungkin Bapak dan Ibu guru kan ada, oh saya mau yang ini yang biar saya lebih menguasai materi yang ini, saya punya unggulan dalam hal ini. Nah, Bapak dan Ibu guru diberikan kesempatan untuk itu memilih waktunya. Ya, silahkan. Kemudian jika nanti saya ulang kembali, kalau misalkan ada yang double jadwal, nah baru silahkan didiskusikan dengan guru yang bersangkutan. Baik. Nah, ini masih ada waktu satu siang ini dan besok. Kemudian Bapak dan Ibu guru nanti akan mengisi di akun, ya nanti ini akan mungkin bisa nanti guru sudah ada, akan diisikan. Jadi mengisi di sini bukan titik gurunya saja, tapi harus konsultasi dengan kepala sekolah sebagai pimpinan dari Bapak dan Ibu. Ya, jadi misalkan tadi, oh ya ini maunya, tadi udah dibagikan form, kapan siapanya, oh ini ada yang perlu digeser, berarti waktunya bisa digeser. Begitu, Bapak dan Ibu ya. Saya ulang kembali biar ini nyaman semuanya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolahnya juga nyaman, Bapak Ibu gurunya yang diobservasi juga nyaman, muridnya juga nyaman. Ya, kalau gurunya tidak nyaman nanti tembus ke muridnya juga ya. Baik. Nah, karena intinya sekolah itu adalah kegiatan pembelajaran. Baik. Sampai di sini ini untuk penjadwalan dulu. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu kalau misalkan Maret kehabisan waktu, Bapak dan Ibu ya, silakan dikoordinasikan yang jelas untuk agenda di bulan Maret semuanya untuk observasi dan dibalik observasi pada bulan Maret. Baik. Nanti saya bagaimana teknisnya bisa saya sampaikan nanti di belakang Bapak dan Ibu sambil tanya jawab ya setelah kegiatan ini. Baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya ulang kembali, kegiatan Maret itu efektif untuk pembelajaran. Tadi yang ditanyakan PTS atau juga mungkin ada kegiatan keagamaan lainnya itu adalah mengambil waktu efektif. Bapak dan Ibu silakan perhitungkan yang ini, berarti ini adalah sangat berharga sekali waktunya karena hanya 1 bulan, terutama bagi sekolah yang gurunya banyak. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk apa yang diamati nanti akan saya lebih detailnya di Excel nanti setelah membuka akun dulu, biar Bapak dan Ibu ada gambaran konkret dulu, visual dulu tentang apa yang akan dinilai. Baik, selanjutnya di bulan April Mei, Bapak dan Ibu kepala sekolah tentu saja akan menemukan apa data-data yang dimiliki berdasarkan hasil observasi di bulan Maret. Nah, April ini ada libur Lebaran ya. April ini ada libur Lebaran berarti tidak penuh, jadi April hanya sebagian waktu dan bulan Mei. Tindak lanjut ini maksudnya apa? Misalnya Bapak dan Ibu ya.
ketika tadi Bapak B tadi kan mengambilnya disiplin positif. Beliau mengajarnya tentang mata pelajaran IPA kelas 7-5 misalnya ya. Ibu A IPA juga 71, tapi beliau mengambilnya yang keteraturan kelas yang dinilai berbeda karena yang fokusnya berbeda ya. Sebentar Bu, nggak apa-apa di sini dulu. Fokusnya berbeda. Nah, Bapak B ternyata pada bagian disiplin positif itu masih ditemukan misalnya, masih ditemukan ada anak yang terlambat itu menghabiskan sebagian waktu untuk menegur anak yang terlambat tadi. Ya, kan telat itu tidak positif, Bu. Ya, tapi bukan berarti harus menegur menghabiskan sebagian waktu untuk menegur satu anak tadi. Nah, mungkin ini ditemukan seperti itu, contoh ya. Nah, nanti berarti pada bulan April dan Mei, pada bulan April dan Mei ini, Bapak dan Ibu, yang tadi Bapak B tadi bisa melaksanakan pengembangan kompetensi yang terkait tadi. Misalnya, beliau mengikuti pelatihan mandiri di PMM tentang disiplin positif. Ya, begitu. Nah, ini terkait dengan program yang sudah disiapkan perencanaan kemarin kan ada kegiatan PMM yang mana disiplin positif karena beliau mengambil yang disiplin positif. Bu, kalau saya mengambil yang bagian KOSP bagaimana bisakah untuk ini kan tidak nyambung dengan apa yang fokus yang diobservasi tadi. Baik, jadi belum bisa diperhitungkan di sini berhubungan dengan disiplin positif. Bu, kalau misalnya ternyata yang bersangkutan itu PMM-nya tentang disiplin positif sudah dikerjakan, sudah dapat sertifikat, bagaimana untuk pada bulan April dan Mei, ternyata kok masih ditemukan seperti itu. Nah, silakan Bapak B ini untuk melaksanakan pengembangan kompetensi dengan cara yang lain. Bisa pelatihan selain PMM, ya, karena sudah mendapatkan sertifikat tadi kan, atau mengikuti kegiatan yang lain, misalkan webinar, mengikuti kegiatan di Kombel diadakan, misal kalau banyak, ya seperti itu berarti membahas tentang disiplin positif. Jadi Bapak dan Ibu, kegiatan Kombel juga terkait dengan ini, ya. Mana yang mau dikuatkan itu yang menjadi prioritas. Jadi setiap sekolah tidak harus sama, karena tergantung kebutuhannya. Begitu. Itu di bulan April dan Mei, dan ini menjadi bisa lebih lebih apa sederhana atau kompleks tergantung pada masing-masing Bapak dan Ibu, kerjasama Bapak dan Ibu dalam tim di sekolah. Baik. Nah, setelah itu baru ditengok hasilnya bagaimana. Oh, ternyata ada peningkatan kan nanti ada terbaca di sana. Oh, pengembangan kompetensi bagaimana. Nah, baru di Juni. Tapi kita belum bicara penilaian Bapak dan Ibu ya. Kita ngikutin alur dulu. Baru nanti di bulan Juninya ada penilaian. Baik, ini mengapa kok sedemikian pentingnya kegiatan ini di bulan Februari perlu kita diskusikan karena beberapa format atau kebijakan yang agak berbeda. Baik, ini dari alur dulu. Nah, selanjutnya Ibu Ros boleh diataskan. Nah, Bapak dan Ibu, ini tadi yang tadi di bagian perencanaan kan Bapak dan Ibu untuk guru. Pada bagian pelaksana kinerja ada 3 biru-biru ini, ada ikon biru. Yang di atas lakukan observasi kelas. Nah, ini berarti Bapak dan Ibu guru untuk membuat perencanaan observasi. Nanti kita klik nanti ya. Kemudian kumpulkan dokumen ini berarti Bapak dan Ibu pengembangan kompetensi. Tadi kan ada kan? Oh, saya disiplin positifnya perlu dikuatkan. Berarti saya ada webinar ini. Webinarnya bukan sembarang webinar Bapak dan Ibu ya. Tentang disiplin positif. Oh, kombelnya juga kombel tentang disiplin positif. Karena tadi yang diambil disiplin positif. Nah, bagaimana kalau sekolah tadi ya, Bu, kami mengeklik ada 88-nya, Bu. Bagaimana kita mau kombel yang mana dulu? Nah, itu dia, ya kan? Repot kan? Makanya kemarin perlu ada perencanaan, tapi yang sudah terlanjur, ya sudah nanti untuk periode 2, silakan untuk dicermati. Bapak dan Ibu ya, didiskusikan dulu mana yang mau menjadi prioritas. Baik, nanti di sini pengembangan kompetensi, kemudian tugas tambahan Bapak dan Ibu, ini bagi yang punya tugas tambahan ya, yang sudah dituliskan, mau wakil kepala sekolah, kepala perpus, kepala lab, mungkin apalagi wali kelas, piket, dan pembina, OSIS, pembina ekskul, dan sebagainya. Baik, Urus boleh diklik yang cek langkah observasi. Bapak dan Ibu, tadi ini ada tulisannya 1 Januari sampai 30 Juni, jadi satu periode. Bapak dan Ibu ya,
Kalau PBD itu untuk 1 tahun, jadi ada 2 periode. Kalau ibarat halnya kita makan Bapak dan Ibu ya, di piring kita ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada apa lagi ya? Udah 3 saja minimum ya di piring kita. Ketika kita mau memakan, tidak mungkin kita campur terus kan, nasi, sayur, lauk terus dalam jumlah yang banyak. Biasanya kita gantian ya nasi sayur, nanti nasi lauk, begitu kan? Tahu-tahu satu piring habis. Nah, kalau misalkan kita paksakan harus ada nasi, sayur, lauk dan besar di sendok kita terlalu besar, kita mengunyahnya juga mungkin agak kepenuhan ya. Nah, kesulitan kita sendiri. Nah, ini demikian halnya dengan program yang di sini, Bapak dan Ibu ya. Bisakah Bu? Ya kalau sanggup monggo ya. Tapi kalau misalkan kita sesuai dengan makan tadi 1 sendok saja dulu, nanti yang penting 1 piring tadi habis sesuai kebutuhan. Baik. Bapak dan Ibu, kalau di Buros ini memilih penerapan disiplin positif. Ya Bapak dan Ibu, nanti disiplin positif, nanti di sini ada langkah-langkah isi dokumen. Nah, isi dokumen, kemudian menunggu atasan melakukan observasi. Nah, kalau sudah ada observasi, Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti sudah melakukan itu, sudah pengisian di sini akan jadi biru. Nah, kalau sudah baru isi dokumen tindak lanjut. Kalau kepala sekolahnya belum menilai, maka di sini masih abu-abu seperti ini. Baik, Buros boleh dibuka dulu untuk isi dokumen. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, untuk mengisi dokumen, kita tengok di sini. Jangan lupa Bapak dan Ibu, yang paling atas. Bapak Ibu guru pastikan berdiskusi dengan atasan karena yang menilai Bapak Ibu kepala sekolah dan ini ngeling secara otomatis ya agar lebih mudah dalam mengisi formulir, jangan mengisi sendiri ya. Dan diskusi ini perlu waktu, makanya ini masih ada waktu nanti siang sampai sore sama besok ya. Baik, kemudian bersiap untuk observasi, kemudian baru melaksanakan observasi secara langsung. Kita tengok yang bawah, nanti cek rubriknya nanti dulu ke bawah Bu, boleh? Nah, bisa diisikan Bapak dan Ibu sebentar. Nanti mengisinya Bapak dan Ibu ya. Saya ulang kembali, jangan mengisi sendiri karena kita ada dalam satu sistem, ekosistem sekolah ya. Di sana apa yang kita kerjakan itu berpengaruh pada ekosistem. Bu, saya kan cuma kecil begini Bu, iseng Bu. Tetap berpengaruh Bapak dan Ibu ya. Baik. Mengingatkan ya. Jadi kalau misalkan yang Bu saya biasa kerja sendiri enggak. Nah, silakan. Baik, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Pilih maksimum 3. Bapak dan Ibu, saya ulang kembali. Ini isiannya tidak sama antara Bapak dan Ibu guru jika pilihannya tidak sama. Kalau Buros memilih penerapan disiplin positif seperti Bapak B. Kalau Ibu A tadi memilih keteraturan kelas, maka pertanyaan di sini akan tidak sama. Bapak dan Ibu ya. Kok di sana keluar di sini mau nyontek temennya loh, ternyata yang dipilih berbeda, tidak sama. Baik, tidak sama isiannya tergantung pada isian awal. Selanjutnya, kalau misalkan Bu kemana saya asal klik Bu tidak bisa diganti, ya sudah terlanjur, itu namanya konsekuensi harus kita ambil. Baik. Nah, di sini maksimum 3. Pilih 1 boleh? Boleh. Pilih 2 boleh? Boleh. Pilih 3 boleh? Boleh. Monggo, mana perilaku Bapak dan Ibu ya, perilaku Bapak dan Ibu yang khas yang akan ditampilkan pada saat observasi. Ini sebagai contoh, misalnya Buros, yang pertama misalnya, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Dinamika kelas itu apa? Nanti di rubrik ada. Ya. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Nah, di sana ada di rubrik ya. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya restitusi dengan restitusi. Segitiga restitusi. Nah, ini ada 3 pilihan. Nanti di rubrik ada 3 pilihan, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kalau gurunya memilih 1, kemungkinan yang muncul di sana hanya 1. Ya, kalau misalnya yang gurunya memilih 2, maka yang muncul kemungkinan 2, dan kalau 3 akan muncul 3. Kalau pada rubrik sekarang nanti ada muncul 3-3-nya biar kita bisa belajar
bersama. Baik, Bu Ros. Kalau Bu Ros milih yang mana ini, Bu Ros? Belum diskusi sama kepala sekolah, Ibu, nanti didiskusikan Oke. dulu. Oke, baik. Pas jawabannya ya. Sebetulnya ini sekaligus bertanya ya. Bapak dan Ibu begitu ya menjawabnya ya. Pas, kebetulan kok Burus tepat jawabnya. Jadi tidak bisa kita isi sendiri. Diskusi dulu dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Bapak Ibu Kepala Sekolah juga nanti akan silakan. Masih ada waktu 1 hari besok ya, Bapak dan Ibu ya. Baik. Bu, kok tidak dari kemarin, Bu, waktunya kemarin saya siapkan, tapi teman-teman banyak yang sekarang berapa alasan ya, ada yang karena double kegiatan. Baik. Bapak dan Ibu, yang selanjutnya, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Ini maksudnya bagaimana? Upaya mempelajari. Sebentar. Kalau misalkan Bapak dan Ibu memilih tadi, yang di atasnya itu ada 1, 2, 3 itu, tiga-tiganya, maka bagaimana Bapak dan Ibu upaya untuk meningkatkan kemampuan Bapak dan Ibu dalam hal 3 tadi? Nah, silakan ditulis. Itu berhubungan dengan pengembangan kompetensi. Misalnya membaca di pelatihan mandiri PMM. Ini tentang disiplin positif dibaca dulu misalkan. Saya membaca di sini ini. Gitu ya. Bacanya di situ begitu Bu, Bu Ros ya. Yang upaya mempelajari. Mempelajari modul disiplin positif pada pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Mungkin Bu Ros mau mengikuti, kebetulan Bu, kemarin saya dapat berita ada webinar tentang disiplin positif. Oke, saya mengikuti Bu. Oke, tuliskan. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu masih remang-remang, saya belum tahu apa, minimum Bapak dan Ibu bisa membuka di pelatihan mandiri PMM. Semuanya yang Bapak Ibu butuhkan tentang ini sudah ada di sana. Baik, minimum di sana, silakan ditambahkan boleh. Boleh ke bawah, Bu. Ini sebentar, pertanyaannya Bapak dan Ibu, ini pertanyaan. Isiannya paling banyak 250 karakter. Jadi singkat ya Bapak dan Ibu ya. 250 karakter. Kalau misalkan kok nggak bisa nambah lagi karena sudah lebih dari 250. Jadi disingkat, tidak boleh bertele-tele. 250 itu sedikit ya. Baik, selanjutnya jadwal observasi. Bapak dan Ibu diskusikan dulu dengan atasan ya, sampai ditulis begini nih. Tidak boleh sembarang. Karena apa? Karena yang mengobservasi kepala sekolah. Misalnya, masih bisa diganti Bu, misalnya boleh dicontohkan mengisinya. DD itu berarti date tanggal. Nah, misalnya tanggal 1 Maret. Nah, ini bulannya Februari diganti dulu ya. Nah, oke. Nah, tanggal 1. Klik misalnya contoh ya, nanti bisa diganti. Nah, klik. Oke, dilepas. Ini tanggalnya. Baik, saya ulang kembali. Ini bukan mengisi sendiri, tapi silakan diskusi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah agar mudah melaksanakan pekerjaannya, diskusinya, mungkin mengatasi kendala waktu juga, bisa membagikan form dulu, Bapak Ibu kepala sekolah dan tim ya. Dibantu tim, maksudnya dibantu tim untuk membagikan form kapan ya, kesiapan observasi dan tentang apa. Kemudian termasuk yang diambil apa. Nah, sehingga nanti kalau bisa terbaca, jika ada yang bentrok, jadwalnya atau agendanya bisa didiskusikan mana yang bersedia untuk bergeser waktu. Baik. Selanjutnya jenjang. Bu, boleh jenjangnya diklik. Ini SMP Bapak dan Ibu ya. Oke, kelasnya berapa? Silakan Bapak dan Ibu. Kelas, misalnya kelas 7. Mata pelajaran pilih 1. Bagaimana Bapak dan Ibu kalau mengampu mata pelajarannya lebih dari 1? Nah, kalau Bapak dan Ibu yang sudah sertifikasi, silahkan ditengok sertifikasinya apa. Ya, kan ada mungkin satu guru yang mengampu lebih dari 1 ya. Silahkan ditengok sertifikasinya apa. Kalau misalkan Bapak dan Ibu yang belum sertifikasi, bagaimana Bu? Bapak dan Ibu nantinya mau sertifikasi apa? Begitu ya. Baik, pertimbangan sertifikasi apa ya nanti silakan Bapak dan Ibu itu bisa setelah ini ya, bukan di rekaman yang ini. Baik. Boleh diklik Bu, Ibu tulisannya apa? Terus boleh contoh buat contoh dulu. Nah, tinggal mengambil data ya, matematika. Nah, oke, bukan menulis sendiri ya, tinggal mengambil data yang sudah disiapkan. Baik. Catatan lain opsional, ini boleh diisi, boleh tidak. Misalnya, harinya sudah, jamnya. Mungkin pukul berapa Bu?
jam pertama kedua, jam 1 strip 2 dalam kurung. Enggak, jam 1 2 dulu, Bu. Jam 1 2 dulu. Jadi biar ketahuan nanti jam pelajarannya ke berapa? 1 2. Enggak boleh 1 jam pelajaran ya. 1 strip 2. Nah, dalam kurung pukul misalnya 9. Bapak dan Ibu, 1 jam pelajaran itu 40 menit untuk SMP. Untuk SD 35 menit, untuk SMK 45 menit. Jadi mohon yang dituliskan di sini adalah jam 40 menit. Ya. Pukul 8, kalau 2 jam berarti 40 tambah 49, 20, Bu. Itu kan ya, 80, 20 ya. Baik. Nah, silakan catatan yang lainnya. Misalkan di kelas berapa? 7. Kelas 7, Bu, enter bawahnya. Kelas 7. Enter aja, Bu, enter bawahnya. Nah, kelas 7. 7-nya 7 Romawi, Bu. 7 Romawi titik misalnya. Gitu ya, monggo. Silakan itu catatan khusus paling banyak 250 karakter. Baik. Unggah dokumen. Unggah dokumen, Bapak dan Ibu. Di sini dokumen RPP, modul ajar atau perangkat assessment, maksudnya perangkat penilaian, soal-soalnya atau instrumen lainnya, rubrik misalnya. Memang tulisannya unggah dokumen. Tulisannya unggah dokumen opsional. Boleh diisi, boleh tidak. Namun, Bapak Ibu Kepala Sekolah akan kesulitan jika Bapak dan Ibu Guru belum mengunggah, maaf, belum mengunggah dokumen ini sebelum observasi. Bagaimana? Karena sebelum observasi, Bapak Ibu Kepala Sekolah akan membaca apa RPP-nya. Baik, apa yang diunggah Bu, RPP atau modul ajar? Silahkan, mana Bapak Ibu punya. Ya, kalau saya menggarisbawahi yang penting apa? Antara tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaiannya nyambung. Kalau bahasa kita ya, nyambung itu apa? Semuanya terkait. Jadi tidak kemana. Tujuannya apa, kegiatannya apa, penilaiannya kemana. Tidak begitu, tapi harus saling terkait. Baik. Perangkat assessment berarti nanti di sana juga dilampirkan misalkan penilaiannya pengetahuannya bagaimana pilihan ganda bentuknya dan seterusnya. Nah, rekan-rekan yang sudah melaksanakan pernah ada kegiatan workshop penilaian mungkin bisa langsung diterapkan di sini ya setiap indikator dipastikan bisa dibuat soalnya ya. Kalau rekan-rekan yang belum boleh mungkin kapan-kapan lain waktu ya. Baik, diunggah bisa dalam bentuk boleh Bu klik unggah. Nah, unggah dokumen dari laptop atau komputer. Filenya syaratnya PDF. Berarti Bapak dan Ibu, kalau misalkan filenya Word, silahkan tinggal diklik di kiri atas ada tulisan file, kemudian pilih yang Save As. Tulisannya SAVE, S ya, Save As. Nanti di bagian pilihan menjadi jadikan PDF. Di bagian pilihan yang baris kedua ya, ada tulisan pilihan apa, Word atau mungkin PDF. Nah, pilih yang PDF. Nah, itu untuk mengubah Word menjadi PDF. Maksimum 10 MB. Kalau begitu, Bapak dan Ibu, kalau di misalnya Bapak Ibu mengunggah modul ajar, banyak foto di sana, biasanya akan lebih dari 10 MB. Ya, silakan Bapak dan Ibu bisa memperhitungkan kapasitas yang ada. Kalau misalkan Bu, ini udah mentok banget Bu, udah tapi lebih dari 10 MB nggak bisa diunggah. Nah, bagaimana caranya? Silakan filenya bisa dikompres, bisa secara online. Nah, ada beberapa yang gratis, Bapak-Ibu silakan bisa dicari sendiri ya. File kompres PDF misalkan dari 10 MB tinggal menjadi 2 misalnya. Nah, baru diunggah. Baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu boleh diklik Bu, contohnya unggah dokumen. Nah, sudah langsung muncul yang terbaca hanya yang PDF, yang bukan PDF tidak akan terbaca. Jadi kelas misalnya itu kesepakatan kelas. Tidak boleh yang kanan. Guru menerapkan hukuman fisik terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran kedisiplinan. Ketika gerah sekali ada murid yang keluar, yang sudah di luar nggak usah masuk lagi. Yang sudah berisik nggak usah belajar lagi. Itu nggak boleh. Nah, ini menjadi konsekuensi Bapak dan Ibu mana yang akan difokuskan oleh Bapak dan Ibu. Sekali lagi, Bapak dan Ibu,
silakan untuk berdiskusi dengan pimpinan Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah sebagai pimpinan untuk melihat ini sebagai ekspektasi Bapak dan Ibu terhadap Bapak Ibu guru tersebut ke sekolah. Sebagai contoh, misalnya Bapak Ibu guru tersebut sebetulnya punya potensi untuk 3. Tapi kalau beliau memilih 1, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah bisa mengarahkan untuk 3. Ekspektasi kepala sekolah untuk menguatkan PBD, bagaimana menguatkan mutu sekolah. Kalau misalkan Bapak dan Ibu guru tersebut misalnya kompetensinya hanya 1, ya. Kalau misalkan ini sebetulnya lemah, ya. Bapak dan Ibu sudah tahu itu data awal, tapi beliau memilih 3. Bapak dan Ibu bisa mengarahkan mungkin 1 atau 2. Jadi ada kepentingan Bapak Ibu gurunya juga nyaman nantinya, Bapak Ibu kepala sekolahnya juga nyaman. Silahkan berdiskusi. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau sudah nanti oke, klik saya mengerti di bagian bawah kanan. Ya. Baik, ini sementara ini kemudian Bu bisa ke back lagi Bu. Back dokumen persiapan. Ya, kembali aja. Ya, oke, boleh. Oke. Nah, di sini rubrik observasinya tadi yang itu boleh ke bawah Bu. Oke, nanti kalau nanti sudah diisi, nanti akan muncul yang tinggal observasi. Boleh Bu, back lagi Bu. Tadi apa yang perlu diunggah? Yang di bawah, kumpulkan Bu. Kumpulkan, boleh diklik. Ya, Bapak dan Ibu, ini Bu Ros kebetulan beliau sekarang sedang mengikuti program guru penggerak angkatan 9 ya Bu? Ya, Ya, Bu, angkatan angkatan 9. 9. Jadi nanti perkiraan bulan Maret sudah selesai, April keluar sertifikat, jadi bulan Juninya sudah bisa dinilaikan sehingga cukup mengambil 128 poin karena minimum 32 poin ya, jadi udah melebihi dari yang diminta. Nah, kalau sudah ada nanti tinggal diminta apa itu bukti fisiknya, kelengkapannya, dan tinggal diunggah, dikumpulkan ya nanti di sana. Kalau sudah keluar. Jadi untuk yang dokumen yang ini bukan harus Februari ini Bapak dan Ibu ya, yang jelas sebelum bulan Juni. Begitu ya. Ya. Kalau yang RPP harus sekarang. Karena apa? Karena akan diobservasi oleh Bapak Ibu kepala sekolah sebagai atasan Bapak dan Ibu guru. Begitu. Baik. Terus Bu. Oke, kembali lagi. Ya. Tugas tambahan kita klik. Ya. Nah, Bu Ros di sini tugas tambahannya apa Bu? Wali kelas. Yang nomor 2, guru piket. Yang ketiga, operator dapodik. Nah, buktinya apa? Boleh Bu diklik kumpulkan, boleh? Coba dibuka, ada apa? Nah, unggah dokumen. Ya, contohnya sebentar kita baca. Kualitas, target kualitas, tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas dengan peningkatan kinerja satuan pendidikan. Nah, di sekolah tersebut, misalkan di Azara, berhubungan dengan penguatan literasi, berhubungan dengan penguatan religius. Nah, di sini berarti wali kelasnya juga ke arah sana. Ya, dokumennya apa? Belum ada dokumen yang diunggah, nanti bisa diunggah dalam bentuk PDF juga panduannya ya. Boleh diklik unggah. Nah, ada 2 lagi, unggah dokumen dan ambil karya. Oke, silang Bu. Bapak dan Ibu, laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Jadi laporan pekerjaan sebagai wali kelas, Bapak dan Ibu apa saja? Makanya di bagian program sekolah ada di sana perincian tugas sebagai wali kelas. Nah, ini yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu wali kelas. Jadi sekolah kalau kemarin belum ada perincian tugasnya, setelah ini harus ada perincian tugas. Apapun tugas tambahan ada perincian tugasnya. Ini memudahkan Bapak Ibu guru yang diberikan tugas tambahan untuk ini. Oh, tugas saya apa sih ini nih? Kalau yang di luar tugas itu berarti apa? Ya bukan kewajiban ya. Baik. Nah, kemudian ada SK-nya atau surat tugas terkait berarti ini Bu sebagai wali kelas. Diunggah dalam bentuk PDF. Bu, laporan dengan surat tugas bagaimana caranya? Silakan digabungkan di Google juga ada. Silakan bisa search menggabungkan PDF ya, tinggal nanti digabungkan jadi satu, nah diunggah. Jadi dari satu,
jadi satu file PDF. Caranya dibuat PDF dulu, diurutkan mana yang atas, terus tengah diurutkan saja, baru nanti digabungkan sesuai urutan. Baik, kalau sudah simpan draft dan kumpulkan. Sekali lagi, untuk yang ini bukan harus Februari, tapi bisa diunggah sebelum bulan Juni. Kalau wali kelas kan 1 tahun, Bu. Bagaimana? Ini tahun pelajaran 2023-2024. Tugas yang mana yang saya kumpulkan? Pekerjaan antara Januari sampai, dari Januari bukan antara ya, dari Januari sampai Juni. Jadi Bapak dan Ibu yang bertugas tugas tambahannya sebagai wali kelas, apa yang dilakukan sebagai wali kelas dari bulan Januari sampai bulan Juni. Begitu ya. Baik. Kalau misalkan yang bulan sebelumnya, Bu, tidak usah dilampirkan karena ini nanti seperti halnya yang periode 2 nanti dilampirkan pada periode 2. Kalau yang kemarin berarti belum masuk ke waktu ini. Baik, lanjut. Back. Ya, yang lain menyesuaikan begitu pada Ibu ya. Kita back lagi, Bu. Ya, oke. Nah, nanti bisa uh, dokumen KTS 9, cek dokumen lainnya. Di sini cek, coba Bu, diklik Bu. Ini masih abu-abu, bisa nggak? Tidak bisa diklik. Kenapa yang abu-abu? Karena Buros akunnya akun guru. Kalau Buros adalah kepala sekolah, di sini bisa diklik. Ya. Dokumen kehadiran kelas. Nah, dikumpulkan oleh atasan. Perilaku kerja. Ini putih, cek. Coba. Berikut perilaku kerja yang sudah disepakati. Nah, yang ini yang sudah disepakati kan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengeklik kesepakatan yang waktu perencanaan di bulan Januari, Pak, oh ini indikator perilaku melakukan perbaikan terus-menerus, berarti Burus diminta perbaikan terus-menerus. Berupaya memperluas wawasan dengan misalnya kompetensi. Oke, terus akuntabel, Bu, dan seterusnya. Ini yang singkatannya berakhlak ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, K-nya kolaborasi. Bawah, Bu, boleh? Oh, kompeten, akhlak, hanya harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Hanya yang kolaboratif yang paling bawah ya. Baru klik saya ngerti. Ini yang berakhlak itu. Baik. Kemudian, oke, yang tadi sudah yang itu. Baik. Bapak dan Ibu, untuk yang guru sampai di sini dulu. Nanti minta tolong Bapak dan Ibu untuk yang kepala sekolah kita cek dari sisi kepala sekolah. Terima kasih Bu Ros, untuk silakan di stop dulu share tayangannya. Bentar, saya persilahkan Bapak Ibu Kepala Sekolah mohon izin untuk sekolah negeri dulu karena sekolah negeri wajib jadi jumlahnya gurunya banyak. Saya persilahkan Pak Gesit atau Ibu Nenden silahkan. Baik, Bapak dan Ibu, ini untuk kepala sekolah. Untuk beranda sebentar di sana Bapak dan Ibu, kalau yang jadi kepala sekolah ada dua kamar ya. Kamar yang pertama adalah sebagai atasan dari Bapak Ibu guru. Kamar yang kedua adalah kamar pribadi pekerjaan Bapak dan Ibu kepala sekolah secara pribadi. Nah, untuk yang ini silakan Bu, boleh dicek dulu yang perencanaan guru, klik yang kanan atas. Kanan atas, kanan atas. Ini Bu, ini Bu. Ini Bu, yang saya birukan ini. Ya, jadi klik. Ya, periksa, klik. Periksa, klik. Ya, oke. Nah, sebentar Ibu, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah sebagai pimpinan sekolah, di sini sudah terdata Bapak Ibu guru yang sudah mengajukan dan disetujui, namun ada juga yang belum mengajukan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau yang belum mengajukan, ini bagaimana konsekuensinya nanti ya, karena sudah disampaikan. Baik, ini kebetulan. Baik. Nah, kita masuk ke penilaian kinerja, Bapak dan Ibu.
Silakan diklik yang lakukan penilaian. Ada dua, Bapak dan Ibu, ini dituliskan Bapak Ibu, siapa kepala sekolahnya Bu Nenden, lakukan penilaian dan kumpulkan dokumen. Sebentar ke bawah Bu, boleh cek dimensi rapor pendidikan, kita cek. Nah, ini mengingatkan Bapak dan Ibu, manajemen kelasnya kurang, dukungan psikologisnya baik, metode pembelajarannya cukup. Karena sangat kurang bagian ini merah ya, yang dipilih 38. Ya, kumpulkan, kita klik. Bapak dan Ibu, untuk kepala sekolah berbeda dengan guru yang dikumpulkan di sini ada dokumen KOSP dan ada dokumen kehadiran kelas. Kita cek, Bu, unggah yang dokumen KOSP. Cek unggah aja, panduannya bisa nanti saja. Klik. Nah, itu langsung mengunggah dokumen KOSP dalam bentuk file PDF. Kalau bisa paling banyak tadi kurang dari 10 megabyte. Ya, kalau misalkan lebih bisa dikompres. Baik, cancel Ibu. Bapak dan Ibu mengingatkan dokumen KOSP kalau yang sekarang ini berarti KOSP 2023-2024. Nah, itu silakan Bapak dan Ibu. Nah, pada hari pertama untuk periode 2 atau hari pertama semester 1 tahun pelajaran baru nanti diharapkan dokumen KOSP itu sudah siap. Jadi KOSP bukan sedang dikerjakan atau dibuat pada saat hari pertama masuk, tapi pada hari pertama masuk itu sudah siap. Kalau bisa pada periode kedua itu sebelum siswa atau murid atau peserta didik yang baru masuk sudah selesai KOSP-nya. Sehingga nanti itu menjadi dokumen untuk KOSP periode 2. Ya, baik. Bapak dan Ibu, ini untuk yang dokumen KOSP. Untuk dokumen kehadiran kelas, nah Bapak dan Ibu, dokumen kehadiran kelas ini sebentar, mohon untuk digarisbawahi bahwa kehadiran di kelas tidak sama dengan kehadiran di sekolah. Bapak dan Ibu guru dan Tendik mohon untuk memperhatikan ini ya, kehadiran di kelas bukan tidak sama dengan kehadiran di sekolah. Mungkin ada Bapak dan Ibu guru yang hadir di sekolah tapi tidak hadir di kelas. Nah, itu berarti kehadiran di kelasnya tidak ada, meskipun di sekolahnya hadir. Nah, kalau begitu bagaimana membuat uh, kehadirannya, silakan teknis ya Bapak dan Ibu ya, itu ada guru piket, tadi kan tugas tambahan piket dan seterusnya bisa uh, diajak diskusi bagaimana caranya ya, teknis. Baik, Bapak dan Ibu, rekapnya dipastikan dibuat per bulan ya. Jadi kemudian dari rekap per bulan tadi di PDF-kan menjadi satu kalau ini berarti satu periode dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya, silakan dibuat rekap kehadiran di kelasnya, kemudian diunggah. Bapak dan Ibu, kalau sudah diunggah akan muncul, klik kumpulkannya akan muncul tulisannya ya. Kalau ini masih abu-abu tidak bisa di klik ya. Baik, Bapak dan Ibu, silakan Bu copy back kembali, kumpulkan dokumen, dikembalikan. Nah, oke, Bapak dan Ibu, ini tadi contoh yang belum bisa kita buka nilainya. Ke bawah boleh. Di anak panah itu back aja, Bu. Back aja dulu. Back itu aja. Anak panah. Nah, itu. Baik. Oh, ini udah Nah, sesuai dengan penilaian kinerja yang sudah kami konfirmasi kepada semua guru, yaitu dari bulan Januari itu ada persiapan untuk persetujuan dari RHK-nya. Kemudian dari semua guru, tampilkan Bu yang sudah setujui. Ibu isi di akunnya, boleh langsung dikirim ke Bapak. Oh iya. Saya buka laptop dulu ya. Di sini apa Iya. Kalau dari HP bisa langsung nggak Bu nih masuk? Bisa. Yang penting caranya tadi kan ya sudah dipaparkan, dicontohkan dari Bu Ros tadi, Bu Rosyanti. Iya. Iya, Bu. Nah, jadwalnya mau kapan silakan hubungan ada kepala sekolah bisa diskusi langsung, khusus untuk contoh satu dulu.
Bu Ya, Feby mau tayangan dulu boleh? Mau diisi? Nanti ya, kembali ke Pak Gesit. lagi sedang nih, lagi diisi akunnya sama dia lagi diisi Bu Feby. Bulis, izin bertanya Ya, boleh sambil menunggu monggo, Bulis? boleh, Ya, boleh, lanjut. monggo silakan. Bulis, ini kan terkait yang saya tadi memperhatikan yang dari poin ini nih. Ini kebetulan halamannya sama nih Bu, cek dimensi raport Ya, pendidikan pilihan guru. Nah, ini kan ditemukan nih dari beberapa sharingan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah tadi, jumlah guru yang memilih itu sama tidak ya. sesuai dengan, nah itu solusinya bagaimana Bu? Karena ternyata saya temukan juga nih di tempat saya gitu, mereka memilih tidak sesuai dengan rapor pendidikan gitu. Padahal waktu itu sudah sama-sama diarahkan loh, kita fokusnya ke sini gitu, tapi Sudah. ternyata kurang paham. Nah, itu bagaimana ya Bu solusinya Bu? Bentar. Yang ini Habis yang di saja. Pak Gesit ini yang pilih manajemen kelas 13. Yang Hmm. pilih metode pembelajaran 17 ya. Yang tengah Gurunya ada berarti 40 berapa yang nih? saya lihat. 30 ya? Iya. 30. Tadi berapa Pak Gesit tadi yang anu ya? Berapa tadi? 40 berapa tadi ya? 43. 44 Bu. 43, tapi Saya yang daftar memilih itu 40. hanya Iya. 30, 13 30 selisihnya. betul. Ya, 13 ya selisihnya. Ada selisih yang jelas ya. ya. Jadi kalau misalkan ini di aplikasi, nanti sama Pak Gesit mungkin menyampaikan ke helpdesk ya. Bu Niken juga kalau misalkan ini tidak sama, menyampaikan ke helpdesk. Kalau terkait dengan aplikasi, biar helpdesk-nya yang membetulkan aplikasinya. Gitu, helpdesk-nya. Timnya, helpdesk-nya menyampaikan ke tim untuk membetulkan aplikasi. Mengapa kok bisa berbeda. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu Listi. Oke, makasih. Pak Gesit, monggo. Mau tadi ke mana ke? Tadi Bu Feby ini Sudah masih diisi, Bu Feby. belum berhasil ngisi Bu. Oh, kenapa? Ya, ya kita kelanjutan yang lain aja Bu dulu sambil Oke. menunggu beliau. Oke, Ya, Bapak yang kumpulkan boleh diklik ya, ya. Nah, ya, yang di sini sama ya Pak ya. Nanti ya, yang ini tidak harus sekarang mengunggahnya yang KOSP, yang penting sebelum Juni sudah diunggah ya PDF itu ya. Hmm. Bisa diedit kok itu juga kalau sementara itu kan ya bisa diedit nanti kapan-kapan. Baik, Ya, Bu. yang dokumen kehadiran kelas juga ini Ya, untuk kehadiran kelas dari Januari sampai Juni ya, Juni. Ngisinya nanti sampai Juni ya berarti ya. ya. Baik, monggo kalau sudah muncul nanti udah diunggah semua akan muncul yang kumpulkan itu akan Oh, muncul sepeda. tulisannya bisa diklik kumpulkan. Ya, Kalau begitu sambil menunggu Bu Feby mungkin bisa ini nanti bisa kalau misalkan bisa masuk jadwalnya minta tolong dilihat di akun Pak Gesitnya berarti apakah nama Bu Feby muncul ikon hijau tulisan nilainya ya. Kalau misalkan sudah ini, kalau misalkan tetap juga belum muncul, berarti mohon untuk disampaikan ke helpdesk, mohon untuk diponakan. Ya. Terima kasih Pak. Nanti sambil menunggu yang kiriman dari jadwal dari Bu Feby ya. ya. Bu, izin saya sudah mengisi. Tapi untuk Sebentar ini siapa ini ya? saya Ya. ini saya udah mengisi tanggalnya, tapi Bu kalau Feby. belum mengunggah RPP sama mengisi yang lainnya, Ya, belum maksudnya bisa kelengkapannya. ini Bu. Ya, Jadi maksudnya hanya simpan kelengkapannya. draft gak bisa dikumpulkan. Ya, maksudnya kelengkapannya gitu. Jadi Iya RWP-nya udah betul siap? Bu. Belum siap. Iya. Bu Feby belum siap RWP-nya. Belum. Mau diunggah dulu sebentar ya Bu. Tapi sebentar Bu, RWP-nya harus disetujui kepala sekolah dulu karena terkait dengan apa yang harus Ibu kerjakan. Yang tadi yang saya sampaikan tadi. Ya. Kalau misalkan belum nggak apa-apa, nggak harus sekarang. Tidak apa-apa, tidak harus sekarang Bu Feby. Nah, tidak harus sekarang nggak apa-apa. Yang penting Bapak dan Ibu nanti kalau misalkan seperti itu kendalanya yang masih abu-abu tulisan nilainya, kita coba bukan kita coba ya, memang semuanya harus diisi. Nanti rekan-rekan guru mengisi, jangan lupa jadwal ataupun isian apanya juga didiskusikan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, monggo sebagai atasan Bapak Ibu Guru. Kemudian kalau sudah oke, baru dikumpulkan. Nah, kalau dikumpulkan, mohon untuk di akun Kepala Sekolah mengecek apakah tulisan nilainya muncul menjadi tulisan hijau. Tulisannya hitam tapi tombolnya hijau begitu ya. Kalau tombolnya hijau berarti udah siap observasi. Kalau misalkan gurunya sudah mengunggah, sudah kumpulkan, namun kok di akun kepala sekolah belum ada tombol hijau, belum berubah jadi hijau,
mohon untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah mengirimkan permohonan untuk apa namanya penyelesaian solusi di helpdesk masing-masing akun kepala sekolah. Oke. Karena sistem yang membacanya dari helpdesk. Baik, kalau misalkan ada kendala Bapak dan Ibu, silahkan saya berikan waktu Bapak dan Ibu yang mau menyampaikan diskusi, pertanyaan, dan sebagainya tentang persiapan observasi. Untuk yang lain-lain nanti dulu ya Pak dan Ibu ya, nanti rekamannya yang kedua. Baik, silahkan raise hand jika ada yang mau disampaikan, baik pertanyaan maupun apapun itu tentang persiapan observasi. Silakan. Ada? Bu Lis, izin bertanya Monggo. kembali. Oke, silakan Bu Niken. Ini terkait rubrik, Bu. Kan itu nanti ada penilaian atau observasi kepala sekolah ya, Bu. Berarti rubrik untuk Ya, setiap guru itu berbeda ya, Bu ya, sesuai dengan isi. ya, Ada format ya. itunya nggak sih, Bu? Ada format yang akan diberikan Ibu atau kita buat sendiri masing-masing sekolah? Ada, ada saya siapkan. Ini nanti saya siapkan nih habis ini ya. Oke, Oh, terima kasih Bu. oh gitu. Iya, terima Oke, kasih, Bu Lis. baik. Ada lagi? Nanti sekaligus kalau ada. Agak baik. Bapak dan Ibu izinkan saya tayangan untuk baik, sudah munculkah Bapak dan Ibu tulisan saya, tayangan saya, tulisan sudah? Bapak dan Ibu, sudah muncul? Sudah, Bu, sudah muncul. Sudah, Bu. Oke, baik. Bapak dan Ibu, ini draft. Sebentar, ini masih draft. Jadi saya kirimkan ke Bapak dan Ibu. Sebentar, tulisannya terbaca. Terbaca Nah, enggak? terbaca, Bu, terbaca. Oke, saya perbesar ya. Pindah sini. Baik, ini masih draft. Nanti saya tunjukkan mengapa masih draft. Saya sampaikan ke Bapak dan Ibu. Insya Allah sambil mengisi apa namanya mengisi Bapak dan Ibu menyiapkan baik jadwal dan lain-lain, berdiskusi dengan rekan-rekan guru dan kepala sekolah setim ya. Saya sambil juga menyempurnakan ya ini. Mohon nanti masukannya kalau ada untuk menyempurnakan ini saya sampaikan nanti kelengkapannya belum lengkap ya. Baik, Bapak dan Ibu, ini bisa membantu rekan-rekan kalau yang terkendala di link di PMM-nya dan bagi yang tidak terkendala pun bisa digunakan untuk memudahkan dalam apa ya memikirkannya kalau saya ya memikirkannya tentang persiapan observasi saat observasi dan hasilnya nanti. Kemudian sama guru NIP tanggal observasinya kapan. Ini untuk petunjuknya nanti bisa kita geser. Ini masih draft ya. Kalau misalkan Bapak Ibu guru yang akan diobservasi misalnya ke memilihnya ini ABC itu yang tadi ya ada kan ini kualitas pembelajaran. Ada dimensi yang manajemen kelas, metode pembelajaran dan dukungan psikologis. Nah, kalau misalkan uh, manajemen kelas ada dua elemen, penerapan disiplin positif dan keteraturan suasana kelas. Nah, 3 klik mana yang gurunya memilih yang mana. Kemudian kalau misalkan metode pembelajaran ada 3, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, dan instruksi yang adaptif. Untuk yang dukungan psikologis ada 3 elemennya, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik. Baik, ini tinggal nanti diklik. Dikliknya apa? Ini kan panjang Bapak dan Ibu ya. Sebentar saya scrollkan ke bawah. Nah, begini, kalau nyari-nyari kan kelamaan tuh, ya kan? Nah, biar biar nanti cepat bisa diklik aja. Misalkan di sini langsung nggak klik. Oh ya, oh, kok nggak valid? Tadi udah valid ya, nggak apa-apa lah. Nanti bisa beli lagi. Oke, nggak apa-apa nih, nggak valid sekarang. Ada masalah ini berarti. Baik, nanti bisa ngeling langsung ke sini ya. Baik. Nah, misalnya ini dimensi manajemen kelas untuk elemen penerapan disiplin positif. Ini diambil dari rubrik penilaian yang ada di Bapak Ibu Guru dan di kepala sekolah juga bisa muncul Bapak dan Ibu ya. Yang tadi kalau misalkan sudah tulisannya hijau, klik akan muncul rubriknya. Jadi di kepala sekolah ataupun di guru muncul. Kalau di guru untuk persiapan bagaimana persiapannya, untuk kepala sekolah nanti Bapak dan Ibu tinggal diklik ada jendolan buletan begitu, tinggal diklik.
Nah, baik, sebentar. Ini dimensinya tadi ada 3 ya, satu. Oh, sebentar. Ambil ya contoh ada yang bawah ini, masih hidden ya. Baik, contoh ada 1, 2, 3 pilihan kan tadi. Kalau gurunya milih 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Nah, kalau misalkan 3-nya ini siapkan. Nah, ini guru melakukan komunikasi positif untuk yang peraturan suasana kelas ya. Membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, elemennya ini sudah ada di situ, tinggal nanti diklik ya. Diklik Bapak dan Ibu. Guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas dan seterusnya. Mana yang ada? Baik. Bapak dan Ibu, saya dan kita berbicara dengan beberapa teman bagaimana untuk memudahkan Bapak dan Ibu kepala sekolah agar cepat begitu ya, bukan cepat berarti ini dan tepat. Bukan cepat, cepat yang salah tapi cepat dan tepat. Karena apa? Kalau misalkan gurunya banyak mengejar waktu kan, waduh, tadi belum kesimpan di memori kita, sudah pindah guru lagi yang mana tadi takut ketukar ya, dia tidak tertukar bukan takut. Nah, ini saya membuat aplikasi ini untuk membantu catatan. Saya membuat ini yang sesimpel saja. Harapan saya ketika diunggah di Drive, Bapak dan Ibu kepala sekolah bisa menyimpannya, bisa membukanya di HP sehingga observasi menggunakan HP bisa mendapatkan catatan tadi nanti tinggal di laptopnya disalin begitu ya. Baik, contoh Bapak dan Ibu untuk elemen keteraturan suasana kelas, nanti yang lain insya Allah ada yang sudah siap juga. Untuk yang nomor 1, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas. Baik, membangun suasana kelas yang kondusif. Kondusif. Indikatornya ada 3. Guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Nah, ini bagaimana tanda-tandanya kalau gurunya sudah memenuhi yang ini? Jika gurunya ada interaksi dengan peserta didik. Bagaimana gurunya memanggil murid kalau tidak peduli dengan muridnya? Ada interaksi monggo ya, mau lisan, mau yang selain lisan juga bisa interaksi macam-macam. Nah, kalau ada misalkan kita klik V, gitu ya, V-nya boleh kecil, boleh besar, nggak apa-apa. Ya, nah ini udah pindah kepada Ibu ya. Misalnya gurunya memanggil nama peserta didik bukan dengan sebutan contohnya, kamu sini, itu berarti nggak dapat, ya kan? Tapi kalau misalkan Bu boleh tanya, oke silakan Amir, misalkan, nah berarti oke, klik, nah, oke pindah ke sini, berarti ada semuanya. Oke kita tengok Bapak dan Ibu sebentar, yang ini belum dilakukan, yang dilakukan tapi belum efektif, yang dilakukan efektif berarti semuanya. Oke, kan muncul ya, kalau misalkan Bapak dan Ibu ya salah ngetik saya S, isinya S, kita akan kembali ke sini ya. Baik. Boleh di off kan audionya. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, jadi ini teknisnya seperti itu, nanti akan muncul di sini sendiri. Nah, ini Bapak dan Ibu nanti tinggal di PMM-nya diklik yang ini dilakukan dan efektif. Kalau misalkan seperti ini berarti yang diklik belum dilakukan, tinggal ngeklik tombol-tombolnya begitu yang di PMM ya. Bapak dan Ibu ini nanti akan saya berusaha insya Allah ya semoga dimudahkan untuk ada rekap per satu sekolah gitu. Jadi namanya ada muncul dari ini yang muncul. Baik. Misalnya, guru menyampaikan harapan indikatornya positif terhadap kelas. Ini contoh bukti dukunya. Ada penyampaian manfaat pembelajaran saat itu. Oh, anak-anak nanti setelah pembelajaran ini, kalian bisa ini. Sehingga kalau misalkan ada begini, begini. Nah, oh, berarti sudah ada. Klik P. Ada harapan perilaku positif kalian. Kalau misalkan, contohnya misalkan pelajarannya tentang TAP loh. Perilaku positif apa? Berarti kalau misalkan kalian menyimpan HP harus ditutup rapat. Mengapa? Kalau tidak ditutup rapat nanti bisa asem. Jadi tidak enak lagi makanannya mubazir. Perilaku positif tidak mubazir. Oke, kita klik di sana. Apa hubungannya? Bukan bicara tentang tapeknya, tapi tentang perilaku positifnya karena keteraturan suasana kelas. Jadi ada manfaatnya belajar itu. Bukan, mohon maaf, bukan waktunya dihabiskan tapi nggak ada manfaat. Baik. Guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Ada pengkondisian kelas agar nyaman, tidak gaduh. Contoh begini, mencairkan suasana kelas. Kelasnya tegang. Entah kita yang tegang, entah murid kita yang tegang, atau mungkin sedang ada suasana apa. Kita cairkan dulu, Bapak dan Ibu. Guru memulai aktivitas pembelajaran setelah muridnya siap.
Jangan muridnya belum siap kita mulai. Kalau misalkan seperti itu, berarti ini nggak di checklist. Ya. Pastikan dulu, ayo bagaimana, terserah Bapak dan Ibu gurunya ya. Mungkin ada yang dengan, ayo ada gambar seperti ini, ayo kita lihat sebentar keluar. Atau mungkin dengan ice break sebentar yang tidak lama-lama Bapak dan Ibu ya. Untuk fokus begitu ya, suasana menjadi nyaman. Misalnya, suasana kelas menyenangkan, tidak tegang. Oh, ternyata gurunya ganteng, tapi anaknya tidak nyaman baca ya, nggak senang. Kenapa? Kapan gurunya akan keluar kelas? Berarti tidak kita checklist. Nah, nanti akan keluar di sini Bapak dan Ibu. Berarti yang Ibu kepala sekolah ngekliknya ya, gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu. eh Nanti bisa dibaca satu persatu di sini atau kita tengok dari atas ya? Bentar, Bapak dan Ibu, atau kita teruskan dulu ya, satu dulu, kita habiskan dulu. Yang di sini, guru mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuannya pada murid. Sebentar, ini yang dimaksud adalah gurunya mengelompokkan murid, tapi tujuan pengelompokannya ya, ada pembentukan kelompok belajar. Tapi tujuannya untuk apa? Alasan pengelompokannya. Oh, kalian kita berkelompok ya. Mengapa? Karena ini pekerjaannya banyak. Kalian ada yang bisa ini, sehingga kita bisa berbagi tugas. Sehingga nanti uh, masalahnya bisa terselesaikan dengan cepat misalnya, atau dengan tepat karena ada yang punya buku ini, dan ini kita berkelompok saling berbagi peran. Alasannya monggo ya, dan menyampaikan alasan tergantung pada pembelajarannya. Guru menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semua anggota terlibat aktif. Guru menyediakan beragam peran, jadi gurunya sudah punya apa ya, draft perincian tugas kelompok. Ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi timer, ada yang menjadi yang presenternya, ada yang notulennya, monggo ya. Jadi gurunya udah persiapan. Artinya Bapak dan Ibu kalau di kelas itu Bapak Ibu gurunya memilih keteraturan suasana kelas, tapi pembelajarnya hanya ceramah, pastikan ini nggak ada semua ini karena nggak ada kelompok, ya. Pastikan ada kelompok, kelompok minimum 2 orang, usahakan ganjil, begitu Bapak dan Ibu ya. Baik. Guru memandu kelompok untuk berbagi tugas. Jadi ketika sudah ada draftnya, kemudian oh yang ini menjadi ini, yang ini menjadi ini, gurunya memandu. Bagaimana cara mandunya? Monggo kembali itu ke kompetensi guru. Lanjut, guru mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompok. Ya, ada ajakan guru agar peserta didik berinteraktif baik tulisan atau lisan. Maksudnya apa? Anak-anak atau mungkin monggolah panggilannya ya, kebiasaan dari guru memanggil muridnya, nanti kalian aktif ya, misalnya kalau yang moderator begini, kalau yang menjawab pertanyaan berarti apa ya, mencari nanti jawabannya di sini, cara, jadi apa aktifnya itu disebutkan untuk berinteraksi, baik bisa lisan bisa juga tulisan. Tidak harus ngomong terus ya, tergantung pada perannya masing-masing. Kalau yang timer berarti apa? Menyampaikan, oke kurang berapa menit, masih ada berapa menit, dan seterusnya. Baik, setiap anggota kelompok berperan aktif. Kalau ini gurunya mengajak muridnya aktif, kalau di sini anggota kelompoknya aktif. Bu, kalau misalkan satu kelompok itu, satu kelas ya Bu, kita sudah ada pembagian tugasnya, tapi kenyataannya kok muridnya nggak ada yang aktif, bagaimana? Nah, berarti gurunya masih perlu dikuatkan kompetensinya dalam pengelolaan ini. Bagaimana? Misalnya nanti dengan webinar apa pengelolaan izin berperan aktif, model pembelajaran yang bersesuaian dengan ini. Ya. Bagaimana caranya biar tanda petik tidak mati gaya begitu di kelas ya. Kenapa? Kalau misalnya gurunya tidak apa ya, sebagai pemimpin pembelajaran tidak sampai pesannya ke murid, maka muridnya tidak melakukan apa-apa. Ya. Jadi kalau kelas yang anteng bukan berarti baik, belum tentu. Kelas yang anteng titik belum tentu baik kalau dia tidak ada pembelajaran atau aktivitas apapun di sana. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, nanti bisa dituliskan catatannya di sini misalkan, oh, catatannya ya. Sudah ada ini tapi Mbak gurunya begini-begini karena bukan begininya, maksudnya bisa positif, bisa yang perlu dikuatkan ya. Jadi biar menjadi catatan bagi guru mau mengembangkan kompetensi mana yang perlu dikuatkan. Ini catatan silakan misalkan Bapak dan Ibu ya. Misalkan sudah ada tadi ajakan namun tidak dikuatkan sepanjang pembelajaran. Maksudnya apa?
Nanti hanya, ini saya kasih merah karena untuk memudahkan kita melihat, nanti kalau yang saya share, bukan nanti ya, insya Allah kalau udah jadi kita share, bisa hitam ya. Contoh, sepanjang pembelajarannya di depan saja, yang penting ngasahi, apa mengesahkan ajakan, ada ajakan. Terus berikutnya lagi dicuekin aja, nah itu misalnya. Tapi kalau, oh ada ajakan dan dikuatkan, nah dannya diganti. Kalau ini berarti sepanjang perjalanan juga gurunya mengingatkan. Ini berarti dan dikuatkan di sepanjang pembelajaran. Ini contoh Bapak dan Ibu ya, ini contoh, terserah tergantung data yang ditemukan. Boleh diisi, boleh tidak. Tinggal nanti kepentingan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah bagaimana untuk refleksi dan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Biasanya kalau untuk evaluasi dan refleksi, biasanya sih diisi ya, karena untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan kegiatan lainnya di sekolah. Lanjut. Yang ketiga, guru membuat aturan atau kesepakatan kelas yang disetujui semua murid dan ditempel di kelas. Bapak dan Ibu, sekilas info, kalau rekan-rekan yang sudah mengikuti program guru penggerak, baik sebagai CGP, PP, atau mungkin yang mendaftar menjadi fasilitator dari PP ya. Kalau di sekolah bina saya sepertinya belum ada fasilitator ya. Baik. Bapak dan Ibu sudah disampaikan tentang kesepakatan kelas. Ya. Nah, dulu namanya kesepakatan kelas, sekarang namanya keyakinan kelas. Ada perbedaan sedikit. Aturan kelas itu mirip dengan kesepakatan kelas. Nah, kalau yang ini masih dituliskan kesepakatan kelas. Saya yakin kayaknya suatu ketika masih ada perubahan ini ya, karena ini masih awal, ada kemungkinan bisa berubah. Bedanya begini Bapak dan Ibu, kalau keyakinan kelas itu ada nilai atau value yang dikuatkan. Ada peraturan di kelas. Kelas itu apa? Bukan berarti kelas itu satu kelas semua pelajaran harus sama. Enggak, maksudnya misalnya saya mengajar IPA di kelas 71. Berarti saya membuat kesepakatan dengan murid saya tentang pelajaran IPA ketika saya mengajar. Bukan pelajaran IPA semuanya sampai lulus, enggak, ketika saya mengajar. Misalnya, ketika kita pembelajaran harus tepat waktu. Kalau misalkan ada yang terlambat, bagaimana caranya? Jangan membuat kegaduhan misalnya ya. Kegaduhan bagaimana? Ketok dipersilakan masuk, tidak harus dengan suara, misalkan dengan isyarat, duduk di tempatnya lewat belakang misalnya. Lewat belakang, tidak lewat depan, karena depan mengganggu kan. Lewat belakang. Bu, kalau duduknya di depan, pokoknya majunya dari belakang. Nah, misalnya begitu ya. Pokoknya ya, tulisannya kesepakatan kelas. Nah, itu diberikan oleh disepakati antara guru dan murid, murid dan guru di awal tahun pelajaran, kemudian setiap mau pembelajaran dimulai diingatkan kembali. Nah, ini berarti saat observasi diingatkan kembali kesepakatan. Mungkin ada kesepakatan khusus pada saat itu. Kalau misalkan praktek begitu ya dan lain-lain, boleh kalian aktif begini tapi tidak boleh mengganggu kelas sebelah misalnya. Tetap boleh di luar kelas tapi tidak boleh keluar sekolah. Karena apa? Karena di luar sekolahnya jalanan rame misalnya ya. Jadi ada kesepakatan yang ditaati. Nah, kalau keyakinan kelas ada value atau nilai, maksudnya gini misalnya. Anak tidak boleh terlambat, itu kesepakatan. Kalau anak sebentar, kalau anak datang jam, tidak boleh terlambat, kesepakatan. Anak datang jam 7 itu juga kesepakatan. Kalau anak datang awal sebelum bel pertama masuk, berarti itu namanya keyakinan kelas ya. Sama-sama intinya tidak terlambat. Yang datang awal juga tidak terlambat, yang jam 7 sebelum jam 7 juga tidak terlambat. Bedanya kalau yang anak-anak datang sebelum jam pertama, berarti dia tidak terlambat. Ya, sama-sama tidak terlambat, tapi ada bedanya kalau yang datang tadi apa tadi yang pertama? Datang jam 7. Kalau sekolah itu masuknya jam 6:45 karena ada kegiatan misalnya literasi 15 menit sebelumnya, 6:45 berarti kalau anak datang jam 7 berarti dia terlambat. Ya. Jadi kalau misalkan kesepakatan kelasnya jam 7 bisa jadi dia terlambat, bisa jadi dia tepat waktu. Tapi kalau datang kalimat kesepakatannya datang sebelum aktivitas pertama masuk, maka kalau ada peraturan literasi 15 menit sebelum jam 7, maka anak datangnya sebelum jam 6:45. Begitu. Nah, itu berarti itu yang keyakinan kelas. Ada nilai atau value tidak telat. Sama-sama datang tidak telat. Kalau yang datang sebelum jam 7 itu, kalimat itu termasuk yang kesepakatan kelas. Karena bisa jadi ada value
yang terabaikan atau tidak di garis bawahi pada kesepakatan kelas. Bisa juga tidak terlambat kalau memang masuknya jam 7, tapi bisa menjadi terlambat kalau masuknya jam 6.45 karena ada kegiatan sebelum pembelajaran. Begitu, pada Ibu ya. Nah, ini tadi ada kesempatan yang diterima. Jadi bukan aturan dari guru, bukan. Jadi kalau misalkan gurunya punya draft biar cepat Bapak dan Ibu silahkan, tapi kemudian disepakati oleh muridnya. Sepakat belum? Kalau misalkan ada seperti tadi ya, ada yang tidak sepakat silahkan. Oke, kalau begitu ini kita ganti misalnya tadi ya. Tapi kalau yang di sini yang penting ada kesepakatan dulu. Nah, kemudian dituliskan kesepakatan itu bisa di kertas atau di papan tulis. Nah, silakan mau kertas, apa ini ditempel di kelas. Jadi ada kesepakatan yang ditempel. Nah, Bapak dan Ibu kalau setiap guru memiliki kesepakatan bagaimana? Silahkan siapkan papan papan untuk menempelnya. Berarti ini Bapak Ibu wali kelas memfasilitasi tempat untuk menempel kesepakatan kelas, ya kan? Ada berapa mapel di sana? Nah, begitu. Baik. Guru mengajak murid untuk mengingat aturan atau kesepakatan kelas yang telah disepakati. Mengajak, ada kata ajakannya. Ya, satu aja yang penting mengajak dulu ya. Lanjut, mengajak murid untuk menilai seberapa efektif pelaksananya. Ada ajakan guru, kemudian ada nilai siswanya terhadap kesepakatan. Ya, itu mah dilanggar terus, Bu. Jelek, Bu, ganti ah. Nah, itu ada nilai kan? Mengatakan itu. Bu, udah bagus, Bu. Besok bisa kita teruskan. Itu berarti nilai. Nilai dari murid. Muridnya menilai itu berarti memberi kesempatan muridnya untuk berpendapat. Baik, ini untuk yang keteraturan suasana kelas. Bentar, untuk yang ini saya buka dulu. Ini tadi saya hitung. Ya. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, untuk yang disiplin positif ini mengajak serta melakukan refleksi dinamika kelas. Ini tadi sudah ya, Bu, yang di Bu Ros tadi. Ada kesepakatan kelas, peraturan internal. Mengajak tadi melakukan refleksi dinamika kelas. Ada kesepakatannya dulu, kemudian ada ajakan refleksi. Ajakan refleksinya, Bapak Ibu ya, yang digarisbawahi adalah refleksinya. Maksudnya apa? Menengok apakah kesepakatan kelas itu cocok apa tidak, ya. Oke. Satu lagi, dinamika atau kesiapan kelasnya sudah sesuai kesepakatan belum? Misalnya kesepakatannya yang bicara yang sudah diberikan waktu oleh guru. Ternyata kok kenyataannya semuanya ngomong atau mungkin sebagian besar ngomong, berarti ini belum. Refleksinya ada nggak? Bu, kok ramai ya semuanya diam? Atau mungkin kita waktunya gantian dong bicaranya. Nah, itu ada refleksi. Di garis bawahnya adalah kalau yang di sini ada kesepakatan kelasnya, ada ajakan refleksinya, di sini ada refleksi. Monggo ya, kalau misalkan oke ada dua Bu, kita klik PV, nah kita akan bergeser ya. Oke, kalau semuanya kita ini ada berapa? Nah, jadi berubah, dilakukan dan efektif, gitu. Baik, guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika tadi ya. Peserta didiknya menyampaikan pandangannya, gurunya mendengarkan. Bu, muridnya tidak ada yang menyampaikan pandangan, Bu, nggak ada yang ngomong. Bagaimana gurunya mau mendengarkan? Nah, berarti gurunya masih ada sisi lemah di sini. Kenapa? Murid pasti menyampaikan pandangannya, mau yang pro ataupun yang kontra. Bapak dan Ibu ya, kebijakan itu kan ada yang pro, ada yang kontra ya. Tidak apa-apa. Tidak apa, guru mendengarkan. Bukan berarti kalau kontra, tapi yang penting menyampaikannya dengan sopan ya, etikanya ada dijunjung. Baik, guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah tadi sudah ya, ada kesempatan untuk mengubah. Gurunya memberikan kesempatan. Jangan nggak usah dirubah ya, udah kita selesai. Enggak begitu. Baik, kemudian gurunya merevisi kalau memang kesepakatan itu lebih baik dari draft yang sebelumnya. Baik, kemudian memberikan pujian perilaku peserta didik yang sesuai kesepakatan kelas. Bu, ada perilaku yang baik, tapi nggak bukan yang tertulis di kesepakatan kelas. Perlu dipuji nggak? Bapak dan Ibu, mohon pujian itu digarisbawahi bukan yang tanda petik yang bukan menghukum. Pujian yang menghukum itu ada. Bapak dan Ibu menghukum, akhirnya jadi sombong. Itu berarti pujian yang menghukum. Kamu hebat terus deh. Itu termasuk yang menghukum, mah. Pujian tapi menghukum. Nah, pujian ini yang berhubungan dengan kesepakatan kelas. Contoh,
Terima kasih kalian sudah hadir tepat waktu. Tadi Bu lihat yang pertama kali hadir si ini. Karena kesepakatan kelasnya tadi apa? Hadir sebelum bel pertama misalnya ya. Kesepakatan kelas. Jadi pujiannya terkait itu, bukan yang di luar itu. Kamu cantik deh, nggak ada hubungannya dengan kesepakatan kelas, nggak boleh ya. Itu malah nanti bisa jadi hukuman, dihukum oleh penghargaan, dihukum oleh pujian, itu nggak boleh ya. Baik, Bapak dan Ibu, memberi penguatan positif dengan beragam cara. Monggo caranya bisa. Baik, silahkan ya Bapak dan Ibu ya kembali ke cara Bapak Ibu guru masing-masing, hanya contoh. Kemudian guru mengakui suatu perilaku positif secara spesifik. Guru mengakui suatu perilaku positif dan menjelaskan alasannya. Perilaku positifnya apa? Misalnya, oh terima kasih sudah jujur. Mengakui. Ada perilaku positifnya, kemudian mengakui. Pengakuannya bisa banyak, orang ini biasa senang. Kamu sudah jujur, masih nah, nggak pakai meskipun ya. Terima kasih sudah apa, dan seterusnya. Baik. Pengakuan itu banyak, atau mungkin dengan jempol, Bapak dan Ibu, anaknya sedang membantu yang lain, karena tadi kesepakatan kelas ya, gini nih, oke. Terima kasih yang telat, terpaksa telat, tapi dia lewat belakang, begitu, sesuai kesepakatannya, kasih jempol. Kayak begitu ya, jempol bagus gitu ya. Monggo lah, pengakuan bisa banyak ini, bisa banyak apa ekspresi ya, bisa verbal, bisa non verbal. Guru membantu peserta didik menyadari konsekuensi. Tadi konsekuensinya apa? Guru mendengarkan sudut pandang peserta terhadap perilaku melanggarnya. Mendengarkan sudut pandang. Jadi kalau misalnya tadi terlambat, judulnya kesepakatannya kan tidak telat ya. Judulnya bukan telat tapi apa? Hadir sebelum jam pertama, bel jam pertama. Nah, kalau yang terlambat itu bukan kejahatan tapi pelanggaran, iya, melanggar iya, tapi bukan kejahatan, Bapak dan Ibu ya. Berikan kesempatan dia untuk menyampaikan alasan. Jangan begitu telat, kamu lagi telat misalnya. Atau misalkan, boleh kamu ke depan dulu angkat kaki. Atau tuliskan saya tidak akan terlambat lagi, bukan itu. Ya, tapi izinkan murid kita itu menyampaikan alasannya. Dia pasti punya alasan. Segala sesuatu pasti punya alasan. Baik, guru mendengarkan, jangan ditabrak. Selanjutnya, indikator berikutnya, guru memberikan dukungan pada peserta didik dalam melakukan perbaikan perilakunya. Kalau sudah terlanjur melanggar, bagaimana? Nah, ada 3 cara, ini segitiga restitusi, Bapak dan Ibu. Ini contohnya ya, apa nama penerapannya bisa tergantung pada Bapak dan Ibu, guru masing-masing. Menstabilkan identitas itu agar suasana kelasnya nyaman ya atas pelanggarannya. Misalnya ada anak yang terlambat tadi, melanggar kan? Kemudian dia misalnya agak sedikit keras suaranya atau jalannya plok gitu. Nah, bagaimana suasana di kelas jadi gaduh. Wah, udah terlambat, berisik jalannya misalkan atau gerubuk-gerubuk begitu ya. Nah, stabilkan dulu. Stabilkan dulu Pak dan Ibu bagaimana? Bagaimana? Oke. Semua orang pernah melakukan bukan melakukan ya, pernah punya salah. Ibu juga pernah punya salah. Yuk, mari. Nah, itu contoh menstabilkan dulu. Stabilkan terutama emosi ya. Bagaimana? Oke, stabilkan. Saya juga pernah melakukan pelanggaran, tapi tidak disengaja. Waktu itu karena ini. Oke, baik. Gurunya melakukan validasi tindakan yang salah. Validasi maksudnya bukan pembenaran, Bapak dan Ibu ya. Ini maksudnya begini, memastikan alasannya melakukan pelanggaran itu. Tadi, oke, terlambat. Ibu tahu, kamu pasti punya alasan mengapa terlambat. Ya kan? Boleh dikasih tahu kalau tidak rahasia? Nah, itu validasi tindakan yang tadi salah tadi. Bukan membenarkan masa ini ya Bapak dan Ibu ya. Segala sesuatu pasti punya alasan. Lanjut, uh, guru menanyakan keyakinan peserta didik tentang perbaikan atas pelanggarannya. Misalnya, kayak tadi udah alasannya gini, oke, kalau begitu kan, kalau tadi kamu karena jalan kaki, bannya bocor, naik sepeda, berarti besok bagaimana apa yang bisa kamu lakukan agar tidak terlambat. Ya Bu, saya ngecek ban saya Bu sebelum uh, tidur atau mungkin bangun pagi setelah sholat subuh saya akan ngecek ban saya. Jadi saya tidak kerepotan ketika misalkan terpaksa ada yang bocor, saya harus menambah
dulu. Nah, dia sendiri menemukan Bapak dan Ibu ini dukungan peserta didik dalam melakukan perbaikan perilakunya. Jadi yang memberikan perbaikan itu muridnya, mereka menemukan dengan cara segitiga restitusi. Bapak dan Ibu kenapa kok tiga ini? Karena di sini tuliskan restitusi ya. Jadi ada tiga di caranya. Maksudnya biar Bapak dan Ibu, Bapak Ibu guru itu tidak punya paradigma yang negatif terhadap muridnya. Meskipun memang mungkin dia melakukan pelanggaran. Tapi apa? Dia pasti punya alasan melakukan itu kenapa. Mungkin jadi tidak sengaja gitu ya dan seterusnya. Baik, ini tadi A1, ini yang pertama, ini yang A2 ya. Oke. Untuk yang ini yang B1, Bapak dan Ibu. Untuk yang aktivitas interaktif, saya singkat saja Bapak dan Ibu ya. Kita tengok langsung ke indikator di sini. Aktivitas interaktif. Guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Memotivasi itu menjadi sangat penting Bapak dan Ibu. Monggo ya, silakan bisa bagaimana caranya kembali ke gurunya. Kemudian tampak muridnya senang dengan pembelajaran saat itu. Bisa dengan ekspresi, bisa dengan fokus ke gurunya, silahkan. Kalau misalkan muridnya masih bersungut-sungut satu kelas, gurunya belum melakukan motivasi, ini berarti jangan di checklist ya. Motivasi, ayo kita siap. Cuma begitu, tapi muridnya masih bersungut-sungut, ya kita checklist satu saja. Gitu ya. Guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapat peran. Berarti ini pembelajarannya pasti dengan kelompok. Ada peran yang disiapkan, kemudian muridnya memastikan semua murid mendapat peran. Tidak boleh ada yang tidak punya peran ya. Kadangkala ada yang dominasi, ini dipegang si Anu, kembali si A, banyak pekerjaan. Sementara yang lain tidak dianggap punya peran apa-apa. Karena apa? Dia nggak bisa ini, Bu, ini nggak bisa. Nggak boleh. Harus gurunya memastikan semua murid punya peran sesuai kemampuan masing-masing, meskipun perannya tidak besar. Misalnya timer, misalnya begitu ya, Bapak Ibu ya. Lanjut, guru memberi dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan. Memberi dukungan kesempatan. Kesempatan dari guru. Ada kesempatan diberikan oleh guru. Kemudian gurunya memberikan dukungan. Mengajukan pertanyaan terbuka. Bapak dan Ibu, pertanyaan terbuka untuk memancing proses diskusi. Terbuka itu maksudnya bukan pertanyaan yang harus ada jawabannya, bukan. Tapi pertanyaan yang jawabannya itu isinya ada penjelasan. Ya, ada penjelasan untuk proses berpikir tertentu. Jadi bukan jawaban yang singkat. Misalnya, kalian sudah makan belum? Ya jawabannya untuk apa? Ya kan? Ini yang di sini maksudnya untuk memancing proses diskusi. Misalnya, kalian tadi kan sudah sarapan. Nah, apakah kalian sekarang nyaman lambung kalian setelah sarapan? Iya, Bu. Tadi saya belum minum jadi seret, Bu. Bukan lambungnya, Bu, leher saya nih. Hanya begah nih, Bu, saya kembung, Bu. Nah, itu ada pertanyaan terbuka. Nah, bagaimana tergantung pada materinya dan kondisi kelas masing-masing. Baik. Guru mengarahkan atau keterkaitan materi diskusi saat itu. Pertanyaannya ke arah sana. Harus terkait dengan diskusi. Kalau materi pencernaan berarti tentang itu. Kalau materi tentang demokrasi berarti tentang demokrasi. Apa bertanya tentang sarapan begitu ya? Tidak nyambung. Baik. Pertanyaan guru mengarah pada berpikir hot. Karena di sini ada berpikir kritis, berarti yang pertanyaan bukan yang, mohon maaf, bukan yang hafalan. Bukan sekedar pemahaman, tapi pemahaman yang tinggi, yang misalnya melalui analisis atau beberapa kali tingkat berpikir. Baik. Guru mengajukan pertanyaan mengaitkan konsep yang dipelajari dengan konsep sebelumnya. Harus keterkaitannya dengan konsep sebelumnya. Ini perlu Bapak dan Ibu ya, biar tidak kaget pola berpikir anak. Jadi masih nyambung. Guru mengajukan pertanyaan meminta peserta didik membandingkan dua konsep yang berbeda. Ada konsep ini, konsep itu, bandingkan. Bapak dan Ibu, konsep ini mungkin tidak kaku ya, maksudnya misalnya begini. Kalau Bu, saya mau bicara tentang fermentasi saja, sementara fermentasi bandingkannya dengan apa? Oke, singkong menjadi tape, singkong busuk kan berbeda. Nah, dia bisa mengetahui itu. Bandingkan bagaimana misalnya baunya, warnanya, dan seterusnya. Nah, itu lebih mudah dengan kontekstual atau yang dunia nyata. Mengajukan pertanyaan meminta tadi membandingkan yang buku saya tadi ya.
Baik. Selanjutnya yang ketiga, guru motivasi untuk menyampaikan pendapat secara terbuka, Bapak dan Ibu. Jadi muridnya juga bisa menyampaikan pendapat secara terbuka, bukan dalam kondisi terintimidasi. Ya, contoh terintimidasi itu misalnya begini, yang tidak boleh. Muridnya, ayo silahkan kita berikan kesempatan siapa yang mau bertanya, Ibu prioritaskan yang tunjuk tangan terlebih dahulu. Ya, tapi kalau misalkan tidak diberikan kesempatan itu, nanti muridnya yang suaranya keras yang duluan kan. Oke. Baik, yang sini yang pertama silakan sampaikan, yang lain mendengarkan ya. Nah, kalau yang tadi yang tidak terbuka, oke, pertanyaannya begini. Kemudian yang lain ketika ini diam, menyimak ya. Oke, silakan. Kalau pertanyaannya misalkan, Bu, siapa yang membuat tape pertama kali? Kan itu bukan pertanyaan terbuka. Terus teman-temannya menjawab, Bu, begitu berarti ini apa? Gurunya perlu menyampaikan motivasi. Ya, menyampaikan motivasi bagaimana, jangan berikan respon yang negatif meskipun pertanyaannya belum pas ya. Baik, guru mengajukan pertanyaan yang memicu terjadinya diskusi, bukan pertanyaan yang tertutup yang menghendaki jawaban singkat, tidak ada diskusi. Jadi pertanyaan terbuka itu yang bisa diskusi dilanjutkan. Bagaimana caranya misalnya tape tape ketan biar tidak asam ketika untuk siapan lebaran misalnya ya. Nanti akan ada diskusi. Tapi kalau pertanyaannya, sebutkan bahan pembuat tape. Tape ketan, ya ketan lah. Itu bukan pertanyaan untuk diskusi. Baik. Selanjutnya, guru berkeliling kelas. Ini disebutkan sampai terperinci begini, Bapak Ibu ya. Jadi guru berkeliling kelas untuk memberikan bimbingan kelompok. Kalau berkeliling tidak membimbing, berarti tidak diceklis. Gurunya berkeliling ke setiap kelompok checklist. Gurunya hanya keliling tapi tidak memberikan bimbingan. Ya udah satu aja. Gitu ya, bawahnya enggak. Oke, guru menampilkan visualisasi ini untuk yang selanjutnya. Sebentar, ini ada data. Oh, ini sebentar ini kepotong ini Pak dan Ibu ya. Sebentar, ini yang lain ini. Pak dan Ibu ini hilang. Ini guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman awal. Guru menampilkan visualisasi ilustrasi yang memudahkan pemahaman. Bapak dan Ibu, ini bagian yang metode ya. Ya sebentar, yang bagian yang pertama yang ini, Bisa, Bang. Ini ya. Oke. Nanti saya rapikan dulu delete berarti tadi. Bapak dan Ibu, kalau ini saya sampaikan semuanya agak banyak, nanti saya sampaikan secara umum. Silahkan kita buka diskusinya di grup pelatihan yang 2 ya. Silahkan sebentar, karena banyak. Itu tadi cara contohnya untuk menerjemahkan. Jadi contoh ini, guru menjelaskan materi baru dihubungkan dengan materi sebelumnya. Nah, yang materi barunya apa? Kan ada ATP Bapak dan Ibu ya, sesuaikan. Berarti yang sebelumnya harus menguasai materi apa? Materi prasyaratnya. Begitu ya. Baik, nah yang ini baru saya dapatkan, Bapak dan Ibu sebentar. Yang mendapatkan instruksi yang adaptif, mohon untuk dicek, saya belum berani mengirimkan. Boleh di-off-kan audionya? Apa? Boleh di-off-kan audionya? Boleh disebut namanya yang bocor suaranya? Oh, bocor. Ya, terima kasih. Enggak bocor. Halo? Suaranya. Oke. Bapak dan Ibu, saya ulang kembali yang instruksi yang adaptif, mohon untuk dicek apakah betul ini ada 5 ya, terutama yang nomor 2 ini. Karena kebanyakan cuma 3. Ya, ini ada 5 soalnya. Mohon untuk dicek ya, nanti mohon japri ke saya. Kemudian ini ada yang saya bilang belum lengkap itu ini. Silakan Bapak dan Ibu, apakah sekolah Bapak dan Ibu ada guru yang memilih perhatian dan kepedulian untuk dukungan psikologis ya. Dan satu lagi yang ekspektasi pada peserta didik. Karena ini mengambilnya dari akun guru bisa, dari akun kepala sekolah kalau sudah muncul nilai. Kalau belum muncul ya nilai hijau, belum bisa di akun kepala sekolah, jadi di akun guru. Baik. Kalau misalkan ada, mohon untuk bisa japri ke saya biar bisa dilengkapi. Kalau misalkan tidak ada, ini sementara nanti saya kirimkan kosong ya. Baik.
Yang ini nanti dilengkapi. Baik. Bapak dan Ibu, sementara saya stop share dulu yang ini. Sebentar, silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk selanjutnya bisa kita diskusi atau mungkin masukannya, ya, insya Allah nanti di grup WhatsApp. Ya, baik, silakan ada yang mau didiskusikan, silakan raise hand. Halo, Mas? Ya, Bu Febi, silakan. Bukan. Izin tanya Ibu terkait untuk observasi nanti. Tadi, halo? Ya, ya, menyimak. Tadi kan saran Ibu ditampilkan mengenai rekomendasi dari rapot sekolah Ibu. Kebetulan saya memilih elemen aktivitas interaktif. Untuk nanti observasi Ibu, berhubung saya ini praktek Bu, saya kan PJOK ya Bu. Terkait waktu Ibu. Untuk kelas 7 kan untuk PJOK seharusnya kan 3 kali JP ya Bu. Tapi karena dipotong dengan project jadi hanya 2 JP. Nah untuk aktivitasnya sendiri kan untuk kegiatan inti dan segala macam itu kalau menurut dari runutnya itu saya jadi 2 Ibu. Jadi di kelas juga sama di lapangan juga Ibu. Mohon sarannya untuk terkait waktu, Ibu, apakah bisa menggunakan waktu yang sesuai dengan RPP atau harus mengikuti sesuai jadwal? Terima kasih. Sebentar, saya bertanya dulu. Maksudnya waktu ini waktu untuk 2 CP atau yang lain? Iya, Ibu, betul, Ibu. Pembelajaran di kelas atau di luar kelas, di lapangan? Jadi kalau kan ini tadi disarankan untuk menampilkan rekomendasi dari raport sekolah ya, Bu. Jadi Ya. lebih menampilkan aktivitas interaktifnya, Ibu. Jadi saya mau menggunakan di kelas dan di luar kelas. Kalau saya menggunakan 2 JP, kemarin saya kebetulan PPG sudah apa ya, mengaplikasikan gitu, Ibu, untuk pembelajaran interaktif. Dan waktunya itu sangat kurang kalau 2 JP, Ibu. Mohon sarannya apa bisa saya menggunakan waktu sesuai dengan RPP saya atau seperti apa, Ibu? Ini ya, Ibu ya, aktivitas interaktif ya. Ya. Ini kan aktivitas interaktif kan, Ibu? Iya, Ibu. Ya, baik. Jadi begini, Ibu Bu Febi dan rekan-rekan yang lain mungkin ini kebetulan Bu Febinya aktivitas interaktif. Bu Febinya mau memilih mana? Satu, dua, tiga, atau gabungan atau ketiganya? Sebentar. Guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Ini apakah berapa jam, mau 1 jam, 2 jam, tergantung pada jadwal yang ada. Di kelas atau di luar kelas, semuanya bisa. Guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Memberi peran. Kan mau berapa jamnya tidak pengaruh. Di mana tempatnya tidak pengaruh. Yang penting ada peran di sana. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Nah, kalau Ibu pas pembelajaran olahraga ya, Betul, Ibu. olahraga di sini, kalau misalkan Ibu bisa berpikir kritis muridnya, silahkan klik. Kalau kok susah banget saya ya, yaudah, enggak usah diambil. Kalau misalkan mau diambil yang ini, contoh, Ibu sekarang misalnya kelas berapa? Contohnya, Kelas 7, Ibu. kelas 7, materinya apa? Besok Maret. Bola basket. Bola basket, oke. Bola basket, Ibu begini. Bola basket itu CP-nya apa? Siswa mampu untuk melakukan Oke, teknik dribbling dan shooting, Ibu. bentar, itu CP atau TP? Tujuan ya. TP, baik. Kalau CP kan yang penting satu fase nanti sampai kelas 9 kan. Jadi tidak 32 itu 3 CP atau 2 CP itu kan sebenarnya sampai kelas 9. Lintas kelas boleh kan kalau sekarang. Baik, sebentar. Kalau Iya, Bu. tujuan pembelajaran misalkan tadi apa? Dribble ya. Sama apa satu lagi? Shooting, Ibu. Shooting. Dribble itu kan yang Iya, bolanya dipantul-pantulkan ke lantai itu ya. iya betul, Ibu. Kalau shooting?
shoot masukkan ke ring, Bu. Masukkan ke ring. Oke, sekarang begini. Berpikir kritis bisakah sekarang gini? Kalau masukkan bola sampai ke ring itu kan gerakannya namanya gerakan parabola. Atau kalah Iya. gerakan kurva, begitulah kalau misalkan SMP belum ya, parabola. Gerakan kurva. Paling tidak itu di atas sisi miring. Nanti ada jarak antara uh, siswa dengan tiang basket, kemudian antara dasar tiang basket itu sampai ke puncaknya si ringnya basket. Itu sisi miringnya itu menggunakan Pitagoras matematika. Ya dong? Nah, kemudian kecepatan dari si orang itu, si murid itu sampai ke ring, itu berarti kecepatan itu ke fisika. Mungkin di sana ada gerak lurus beraturan, gerak lurus tidak beraturan, nah tergantung. Nah, itu berarti menggunakan pemikiran berapa? Itu termasuk berpikir kritis. Kalau begitu berarti kekuatan saya sekian, makanya saya harus melambungkan ini dengan tenaga sekian. Nah, itu kemampuan berpikir kritis. Kalau kira-kira ibu mampu di sana, bukan mampu, maksudnya mampu memimpin pembelajaran muridnya seperti ini, berpikir kritis. Contoh yang tadi ya, itu yang untuk shoot. Itu yang dribble. Dribble itu kan memantulkan di sana. Bola basket beratnya sekian. Masanya sekian. Kekuatannya berapa gayanya, berhubungan dengan gaya di IPA. Nanti dipantulkan kalau lemes bagaimana ya, mantulnya pendek. Sementara tangannya sampai di mana? Tangan si seseorang kan tidak sama tingginya. Kalau begitu, yang diperlukan tenaganya juga kan berbeda. Yang beda tinggi tangannya ke lantai itu ya kan? Berarti kan berhubungan dengan postur tubuh yang bersangkutan. Itu berpikir kritis untuk yang dribble. Ya, kok ini malah dipantulkan malah gelinding bolanya. Kenapa? Nah, itu ada masalahnya kan. Nah, ini gurunya mengajukan pertanyaan. Ini masih mengajukan pertanyaan agar muridnya mau berdiskusi dan berpikir kritis. Mau dulu mengajukan pertanyaan agar muridnya mau memikirkan itu. Jadi yang di garis bawah adalah gurunya mau mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya terbuka sehingga muridnya bisa diskusi. Bukan pertanyaannya, kamu udah bisa dribble belum? Nah, itu pertanyaan bukan terbuka. Begitu ya. Siapa yang sudah bisa dribble itu bukan pertanyaan terbuka, tapi pertanyaan tertutup. Yang terbuka tadi, mengapa ini? Atau mungkin diberikan contoh ya. Baik. Kemudian yang di sini contohnya, guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan konsep yang dipelajari dengan konsep sebelumnya. Konsep sebelum bola basket apa, Bu? Sebelum ini. Yang sekarang ini berarti. Uh, sepak bola gitu, Bu. Sepak bola, oke. Sebelumnya mengaitkan Dikaitkan. pembelajaran sebelumnya. Ya, sepak bola dengan basket. Dikaitkannya apa, Bu? Sama-sama bola besar, begitu? Cuma bedanya sepak bola menggunakan Ya, kaki, basket sama-sama. menggunakan tangan. Jadi untuk menyehatkan semuanya organ tambahan pada tubuh kita, yang sepak bola menyehatkan kaki, yang bukan menyehatkan kaki saja, tapi melatih kaki, yang basket melatih tangan. Bedanya itu kan. Nah, membandingkan Ya. bedanya. Yang di sini yang mengaitkannya apa, sama-sama bola besar, tapi gurunya memancing pertanyaan agar muridnya yang berpikir seperti itu. Kemampuan gurunya mengajukan pertanyaan itu yang dilihat. Apakah nanti gurunya bisa menggiring peserta didiknya berpikir tadi, oh bisa menghubungkan antara yang bola basket dengan bola sepak bola, begitu? Kemudian apa bedanya? Nah, itu gurunya Izin Ibu, apa seberapa bisa ya. menggunakan video untuk Video itu apa? Itu kan alat, Bu. Ini judulnya mengajukan pertanyaan. Gurunya mengajukan alat? pertanyaan. Ini, Bu, video untuk Oh apa? gitu. Video untuk apa? Untuk Judulnya stimulus awal gitu, untuk bentar. memotivasi. Itu media nanti untuk yang ini ya, teknis Bapak dan Ibu. Jadi untuk membandingkan, kalau misalkan begini, Ibu menggunakan video tentang sepak bola. Kemudian ini ada video tentang basket. Nah, Ibu memandu pertanyaannya. Kalau begitu yang kemarin kan ini nih sepak bola videonya ditayangkan. Yang nanti kita akan belajar dengan basket nih seperti ini nih videonya ditayangkan. Nah, gurunya memandu pertanyaannya. Kemarin sudah ini kaitannya apa? Nah, pertanyaan guru itu yang dinilai. Bukan video yang dinilai. Bagaimana guru bertanya mau dengan video atau tanpa video. Begitu. Yang di sini gurunya mengajukan pertanyaan yang bisa membandingkan muridnya. Oh, ini ada video ini nih. Yang dinilai pertanyaan guru, cara bertanya guru yang dinilai. Bukan video yang dinilai Bapak Ibu ya. Jadi Bu Feby misalkan mau pakai video atau tidak video, bagaimana guru mengajukan pertanyaannya agar muridnya bisa membandingkan dua konsep yang berbeda. Ya, itu contohnya. Jadi yang dinilai mengajukan pertanyaannya Ibu. Oke, Baik, Ibu. selanjutnya. Ini berhubungan dengan berpikir kritis ya. Guru memfasilitasi terjadinya, sebentar dulu.
Bapak dan Ibu berpikir kritis bukan berarti harus selesai menghasilkan produk, enggak. Jadi Bapak dan Ibu proses berpikir kita hargai yang ada pada peserta didik kita atau murid kita atau siswa kita itu kita hargai. Yang penting kita memimpin pembelajaran tadi. Di sini berarti pandai memilih kosakata dalam mengajukan pertanyaan agar pertanyaan terbuka agar ini. Begitu ya. Nah, kalau yang di bawah ini memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok, interaktif, kritis, dan inklusi. Nah, misalnya, memotivasi ada motivasinya. Ada pertanyaan yang memicu terjadinya diskusi. Kok mirip-mirip? Mengajukan pertanyaan yang memicu terjadinya diskusi. Kalau gurunya tidak mengajukan pertanyaan yang bisa lanjutkan diskusi, pertanyaan misalkan tertutup, maka tidak lanjut ke diskusi. Maka gurunya termasuk yang belum bisa. Selanjutnya, berkeliling kelas untuk memberikan bimbingan. Ya, tadi ya, ini ya. Baik. Ini berarti memfasilitasi terjadinya diskusi yang interaktif, bukan diskusinya yang udah ada kelompok, udah ini ada LKM, ada, tapi diem aja anaknya. Berarti karena Pak gurunya diem aja di depan. Ini nggak berkeliling kan? Makanya termasuk berkeliling termasuk memfasilitasi. Mengajukan pertanyaan yang memicu terjadinya diskusi juga fasilitasi. Memotivasi juga fasilitasi dalam bentuk 3 hal untuk diskusi. Nah, bagaimana materinya tergantung mata pelajaran masing-masing dan waktunya pada saatnya. Yang olahraga sekarang Bu Febi sedang skate, gitu. Terjawab Ibu? Belum? Baik Bu, terima kasih banyak untuk Ya. masukannya. Jadi waktunya 1 jam, 2 jam, terserah Ibu. Relatifnya tergantung jadwalnya kan. Yang penting ini muncul enggak, gitu kan? Baik. Siap. Baik, Terima ada kasih lagi Bapak dan Ibu. Ibu? Sama-sama. Bapak dan Ibu ada lagi yang mau didiskusikan? Silakan. Mungkin satu lagi kalau ada atau oke, tidak ada? Baik, Bapak dan Ibu, sementara untuk yang persiapan observasi pembelajaran, saya ulang kembali Bapak dan Ibu untuk membuat persiapan Bapak Ibu guru, jadwalnya didiskusikan dengan Bapak Ibu kepala sekolah masing-masing, jangan buat jadwal sendiri. Bapak Ibu kepala sekolah silahkan mengakomodir usulan dari guru dulu, bukan membuat jadwal yang dipastikan gurunya harus mengikuti, bukan begitu, agar semuanya nyaman semuanya. Kemudian saat observasi itu sekaligus open lesson, silakan kita yang Bapak Ibu sambil nanti termasuk bisa kok ini Bapak dan Ibu yang begini misalnya Bapak Ibu A sedang diobservasi oleh kepala sekolah. Bapak Ibu B ini kebetulan saya sama Bu, sama-sama disiplin positif, saya mau belajar, saya belum bisa yang ini. Kan tadi pelatihan mandiri kan ya, misalnya. Oke, saya sama mau menjadi observer di kelas teman saya, menjadi observer di open lesson. Boleh. Itu termasuk perencanaan yang dilakukan oleh temennya yang lain yang ngekliknya sama, misalkan sama-sama disiplin positif. Yang Ibu A, Bapak B disiplin positif. Ibu C sama-sama disiplin positif. Nah, Ibu C-nya hadir di pembelajaran Bapak A, Bapak B menjadi observer pada saat lesson tadi itu. Boleh. Ya, tapi Ibu C tidak menilai. Yang menilai adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah boleh membawa rubrik 2 ya untuk open lesson dan untuk observasi kinerja. Baik, begitu Pak dan Ibu ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum kita diskusikan atau mungkin pertanyaannya menyusul setelah ini, kita diskusikan melalui grup pelatihan yang 2. Sementara untuk yang persiapan pembelajaran saya tutup dulu sementara, saya stop recording dulu. Nanti kita teruskan dengan kegiatan yang selanjutnya untuk yang beragam. Nah, saya izin untuk stop recording dulu, saya selesaikan dulu untuk yang pendampingan, persiapan, observasi bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru.